Karena kalau sahabat kan dia bang, berteman dulu baru bersahabat. Habis bersahabat bisa jadi pacaran. Cewek sama cewek bersahabat itu baru positif bang. Cowok sama cowok bersahabat gay. Karena sahabatnya jelek. Diselingkuh saya diam. Tapi saya akan lawan. Saya sampai ke sesi itu karena kita sudah jadi sahabat. Kalau sempat kita sudah jadi pacar, pisah, mau ketemu lagi apa segala macam, atau main bareng lagi ini, jadi gak bisa lagi. Tolong sahabat ceweknya lah. Cewek lah. Sakit hati gak lah? Kalau misalnya ada sih yang punya sahabat cowok, pasti kebanyakan dikenalkan pantas lah kebanyakan kayak gitu cowok yang tinggalkan sama sahabatnya langsung. Karena punya pemikiran seperti ini. Bro, gak ada tentara kawan ceweknya itu ada. Itu kan bapaknya tentara lah kayak mana? Bilang lah dia kalau curhat lah, tapi orang itu curhat di dalam kamar kayak mana itu? Iya. Itulah awalnya le, nanti dia akan menjadi. Kalau itu lebih baik gak masalah. Enggak, tapi setidaknya harus jadi. Besok beli kopi tong lagi tawain bang. Buat nama. Sama nih itu. Iya saya diam. Cangkir. Udah itu video saya dia Nanti tahu terbawa tidur dulu deh. Terus sih bang. gue yang bang. Enggak cowok lucu dia. Terus sih dia. Oke. Kembali lagi, masukkanlah. Aku kalau nggak buka, Kalau buka di. Oke guys, kembali lagi bersama kami di Omong Kosong. Jadi disclaimer, kita cuma nongkrong santai aja, kita nggak ada podcast. ya, sekali lagi ini bukan podcast ya. Iya, Kalau jadi- podcast dia saling tanya menanya ya. Jadi kami ingin menjelaskan karena banyak yang bertanya ini podcast satu kita. Jadi ini sebenarnya tongkrongan aja, tongkrongan have fun. Have fun, have sex. Jadi selamat menonton. Semoga terhibur Saksikan. di Omong Kosong. Jadi gimana untuk Apa pembahasan kita hari ini guys? Gila, saya dia. Apa? Pembahasan dulu lah. Pembahasan kita hari ini Karena diambil banyak dari ayat mana? karena banyak yang viral-viral ini sekarang ya guys, tentang kayak cewek itu sahabatan sama cowok, padahal nih si ceweknya udah punya pacar. Nah tapi dia tetap bersahabat sama cowok. Nah kalau arti sahabat ini kan beda ini. Arti sahabat sama kawan kan beda. Kalau berteman ya cuma sekedar berteman. Tapi kalau sahabat kan lebih dari teman. Nah jadi banyak sekarang yang membahas tentang mana wajar si cewek bersahabatan sama cowok, tapi si cewek udah punya cowok gitu. Dan ada juga yang pro kesana ya. Ya namanya sahabat yang biasa aja dong. Emang kena ada masalah apa sahabat? Nah ini banyak perbincangan sekarang ini. Jadi Ini udah kau jawab semua, ya udahlah. Seperti gini di Ina saya. Aduh anjing lah. Balik lagi UPS Solo ya. Iya, di Hina saya diam. Anjing lah, diam saya di Hina. Oke. Pasti banyak di antara kita yang setuju atau nggak setuju. Ya, kalau aku setuju aja sih. Setuju. Ya nggak setuju. Ada yang nggak setuju? aku setuju. Setuju. Oke, selesai. Kalian gimana? Gimana? Enggak, pendapat kalian masing-masing. Enggak, kalau kalian bertiga gak setuju, kami bisa lawan. Kami gak mau lagi dihina. Ya. Dia kami diam. Sebagai contohnya kalau gini ya, cowok mana yang setuju ceweknya sahabatan sama cowok lain gitu? Aku setuju. Oh, saya nggak setuju. Saya nggak Ya, setuju. aku nggak setuju. Saya nggak setuju. Cowok, cewek itu nggak boleh sahabatan. Berteman boleh, sahabatan Iya. boleh. Berarti Berteman sekarang boleh, sahabatan tidak boleh. Iya. Karena unsur persahabatan itu sudah ada di dalam Having sex. pacaran. Having sex lagi. Dia ada lagi selain seks karena sahabatan itu ada unsur di dalam percintaan. Tidak mungkin seorang ketika kedua insan sudah memulai persahabatan tidak memiliki rasa, itu tidak mungkin. Tahu. Ya, karena apa? Saya diam.
Enggak maksudku. Anjing, susah kan mengeluarkan tentang Pak Jokowi. Karena memang gitu loh. Karena dalam siklus pertemanan menuju persahabatan itu pasti sudah mempunyai rasa sayang. Ya udah bagus langsung pacaran aja, nggak usah. Dengan alasan apa kau bilang istilahnya sahabat ada unsur rasa sayang? Sahabat itu apa dulu pengertiannya? Itu dulu. Iya. Apa pengertian sahabat? Searching ya. Janganlah pakai Google. Ini kan pakai Seharusnya logika aja. kalau menurut logika lah sahabat itu seperti apa? Ya aku bertanya duluan, sahabat itu apa? Itu nih dulu pertanyaanku. Jika kau, Kenapa dia bertanya bang? Karena dia Iya. belum tahu. aku bertanya dulu karena menurutku sahabat itu udah kayak udah buat satu kesamaan sama pacaran itu. Begincet ya. Dan kencet iya. Apanya? Anjing? Maksudnya Pertemanannya iya. Kalau pacaran itu sudah sekaligus lah itu merangkup persahabatan. Ya. Tapi kalau sahabatan itu yang kalian bilang belum merangkup ke pacaran kan? Mulai ngantuk. bukan mulai kan? Iya, tahu kenapa? Jadi Setuju kau dengan ada jadi, pacaran sama persahabatan sekarang itu yang cewek cowok itu gue bilang nggak betul itu berarti itu. enggak. Apa pengertian sahabat itu sama kalian bapaknya? Sekedar perbatasannya apa? Apa batasannya? Karena kalau sahabat kan dia bang, berteman dulu baru bersahabat. Habis bersahabat bisa jadi pacaran. Nah jadi kalau sudah bersahabat ini, sedikit lagi ini udah bisa jadi pacaran. Makanya kalau cewek bersahabat sama cowok, potensi cewek ini selingkuhnya besar gitu. Iya benar. Makanya kita kayak gini, kita cowok-cowok banyak kita yang nggak setuju cewek kita pak ada sahabatnya cowok. Karena bisa menimbulkan potensi dia buat selingkuh. Contohnya kita lagi sibuk kerja, sibuk apain gitu, kita nggak ada waktu buat dia. Betul. Akhirnya dia ngadu ke sahabat cowoknya kan. Betul. Sahabat cowoknya buat nyaman. Betul. Jadi potensi selingkuh dia ada gitu. Makanya kan bagi cewek-cewek yang nggak punya pendirian kan. sebenarnya gini bang, cewek itu tinggi pendiriannya. Tapi ketika dia gini, dia punya cowok, tapi cowoknya ini nggak bisa memberikan waktu, nggak bisa memberikan kasih sayang. Jadi dia lari berteman bersahabat yang bisa memberikan kasih sayang itu. Berteman Walaupun bersahabat iya. selingkuh kok kayak Jadi walaupun dia cewek ini pendiriannya tinggi, dia bisa jadi peselingkuh gara-gara kita nggak memberikan kasih sayang, kita nggak berikan waktu gitu. Jadi kalau berantem dia sama pacarnya, terus dia cerita sama sahabat, Sama sahabat cowoknya. cowoknya, kau nggak merasa terganggu gitu? Bisa jadi dibilang sama cowoknya, udah putuskan aja lah, masih banyak cowok yang lain kok katanya. Makanya sahabat cowok itu bisa jadi juga menghancurkan hubungan kita. Jadi abang nggak cemburu gitu contohnya itu dia keluar aku keluar duluan ya sama sahabatku nih cowok. Apa? Kalau mau cemburu? Apa yang dicemburukan juga? Berarti kau Stop lah. Cobalah berpikir positif. Cobalah. kau kita diam. Sini saya keluar. Apa dia? Jadi kemarin contohnya bang dia ada alasannya aku pergi dulu ya jalan-jalan sama sahabatku nginap di hotel berdua. Nah, si Awat contohnya. Ya kemungkinan kan Kerja kelompok. bukan. Kemungkinan kerja kelompok. Dan kemungkinan tak hujan, sahabatnya gak punya mobil, dia cuma punya motor. Mungkin ada tanaman di sana. Bercocok tanam. Bercocok tanam. Iya, siapa tahu kan istilahnya. Besok ada lagi nih mau kami kunjungi segala macam dan gak belum balik. Kita positif aja. Tahu kunci dia ya. Kan berarti tidak ada rasa pacaranmu di situ, tidak ada rasa cintamu sama pasanganmu di situ, makanya kau merelakan dia jalan sama laki-laki lain. Kan itu pun juga tergantung si cowoknya juga. Istilahnya kan kalau rasa cintanya kayak nggak terlalu apa kali, mungkin dia pun rasa curiga dia juga nggak ada. Seharusnya cewek lainnya yang mengerti bahwasanya pergi dengan lawan jenis yang dibungkus dengan kata persahabatan itu seharusnya dia mengelak dari hal-hal seperti itu untuk menjaga pasangan pacarnya sendiri. Itulah bentuk respectnya seharusnya. Tidak mengikuti apa kemauan dia. Perasaan kan kalau kata-kata yang bergantung dengan sahabat kan positif semua sih. Nggak ada yang Cewek sama cewek bersahabat itu baru positif bang. Iya. Cowok sama cowok bersahabat gay.
Makanya kita ini berteman bukan bersahabat. Takutnya gay anjay. Anggaplah gini bang, abang pacaran ya kan, punya cewek, tapi cewek abang nih punya sahabat cowok. Anggaplah cewek abang punya pendirian selain enggak, selain bisa membatasi dirinya kan, untuk enggak terlalu inilah. Nah, jadi contohnya anggaplah cewek abang kayak gitu, dia enggak ada rasa suka sama si cowok ini. Nah, tapi si cowok ini punya rasa sama cewek ini. Wah, gimana menurut abang? Otomatis dia mengusahakan biar dapat cewek ini, biar kita putus. Gitu. Tapi kebanyakan kalau segi persahabatan ini terlalu takut istilahnya menjadi pacaran, karena kalau jadi pacaran putus gak bisa lagi bertemu, mending sahabatan aja. Banyak yang kayak gitu, makanya aku berpikir positif. Sahabat gak bakal mungkin jadi pacar. Tapi kan posisi dari sekarang itu kan ibaratnya naik punya pacar, tapi pacar naik kan sahabatan sama orang lain. Karena kalau masih istilahnya, karena istilahnya aku ngambil dari sisi positifnya, itu istilahnya kalau bertemu paling istilahnya kau kayak main-main apa. Abang segala positif, macam. saya abang sama si cowok itu negatif bang. Iya. Nggak mungkin, karena kan ada rasa percaya. Karena gini ya bang, cowok ini kita normal aja lah, kita belak-belakan aja lah. Cowok itu kalau dia jumpa cewek itu baik apa, kita bisa jadi nyaman bang. Cowok itu gampang punya rasa. Karena kalau naik ketemu Apa? Cowok itu gampang punya rasa. Oh enggak. Ini ada perdebatan ini. Kita mau bersatu lagi, brother. Sejak kapan Gini ya bang. tiba-tiba cowok sama cewek kalau asal ketemu aja langsung punya perasaan. Gini, makanya aku bilang kalau si ceweknya baik, si ceweknya cantik ya. Maksudnya gini ya. Oh berarti maksudmu kalau misalnya si cowok bersama dengan cewek cantik langsung punya perasaan kayak gitu. Dengar dulu gini. Oh bahaya kok ini untuk Dengar dulu. Oh, Kan contohnya cewek kita bersahabat sama cowok. Nah, contohnya anggap lagi nih, kita sebagai sahabat cowok cewek itu ya. Nah, ini si cewek ini udah sering sama kita, sering jalan sama, walaupun sahabat. sange. Sering jalan sama, sering makan bareng. Si cewek pun sering bercandaan sama kita. Si cowok itu gampang timbul punya rasa bang sama cewek bang. Sekarang kayak gini juga. Apalagi dengan yang dikasih ke cewek ya. Jadi yang dikasih kalau ke cowok ya. jadi kalau kayak gini, misalnya oke lah cewek gini punya sahabat cowok. Rupanya kalau ada pemikiran si cewek ini mengenalkan sahabatnya sama aku, kan ya pasti aku positif loh. Oh berarti dikenalkan dia kok positif kan? Jadi terbuka dia. Terbuka berarti nggak ada istilahnya rasa ini istilahnya berselingkuh lah apa segala macam, pasti nggak ada Iya. berarti. Tahu, Karena Bang. dikenalkan langsung. Abang kenapa dikenalkan langsung? Jadi suatu saat pun jalan bareng orang itu, abang nggak langsung, oh kau selingkuh ya? Enggak, oh sahabatnya kok. Itu makanya kenapa gini bang, kenapa banyak cewek duluan dia mengenalkan sahabat cowoknya sama si cowok sama pacarnya. Biar apa? Biar suatu saat nanti mereka jalan, jumpa ada ditengok pacarnya ini, si pacarnya nggak langsung nuduh selingkuh. Oh dia sama sahabatnya kok. Padahal bisa jadi dia pacaran Itu di belakang kita. Itu juga bisa kita nilai dari segi positifnya. Kalau masih istilahnya waktu berboncengan, kalau itu masih ada jarak ataupun nggak apa, itu kita memang istilahnya jangan langsung berpikir negatif. Iya, positifnya dulu. Iya, abang nengok pas berboncengan, terus mereka masuk ke resto, masuk ke kafe, masuk ke karaoke. Abang kan, Berarti orang itu kan istilah have fun. Loh, namanya pun jalan-jalan bro, have fun bro. Jadi gimana contohnya bang? Contoh ya si cewek ini lebih nyaman, lebih tenang Sama sahabat cowoknya. cowoknya dari. Berarti itu salahnya di aku loh, berarti istilahnya nggak mengerti cewekku bagaimana dia membuat dia nyaman. ya akhirnya kan dia potensi selingkuh dari abang. Enggak lah, malah aku istilahnya ingin belajar dengan sahabatnya itu. Gimana bisa membuat cewekku nyamannya berair. Oh gini-gini bang, gini-gini kan. Enak ada istilahnya kau sering kawan. Dari segi nyaman kan. Gimana sahabatnya ini contohnya lebih ganteng, lebih mapan dari abang contohnya. Sabar. Iya. Saya juga lagi berpikir. Sama-sama ya bro, sama ya. Berarti kita hanya mengandalkan apa aja. Gue yang kalah gitu. Mengandalkan doa ibu gitu. Mengandalkan doa ibu. Sabar ya. Memuji kekuatan doa ibu ya. Kita kembali ke Pancasila nomor 1, ketuhanan yang maha esa. Oke lah, kalau misalnya kau bilang karena dia lebih ganteng, kata lebih kaya juga kan. Iya. Tapi kan istilahnya kan kita itulah Cinta. cinta. Betul. Iya. Rasa cinta itu kadang-kadang lebih kuat loh daripada istilahnya harta ganteng. Tapi masalahnya Tapi cewek saya cinta sekarang. mobil ya. Iya, cewek sekarang itu bang lebih besar, perbandingannya lebih besar mereka yang
yang menengok harta, materi, ketampanan, handsome, apa, handjob daripada cinta. Menurut lain Gitu. atur dulu tuh. Oh, pintar ya aku ya. Oke, mata. Tapi gini, apa? cewek sekarang perbandingannya lebih banyak cewek sekarang yang lebih memandang harta, fisik, tubuh, gitu. Baru materi yang dia punya kayak mobil. anu-anu. Dibanding yang modal cinta. ayo. Tapi ini juga kemungkinan kan istilahnya kan dia punya sahabat seperti itu. Kemungkinan dia ada rasa ingin belajar. Siapa tahu nanti aku menerima ilmu dari sahabat ini, aku terapkan sama cowokku juga bisa meniru dia. Positif kan? Positif. Nah itu. Tapi paling sulit bang mendapatkan cewek seperti itu. Gimana kegantengan itu diterapkan? Anjing. Tapi kan wanita realistis lah. Iya. Semuanya realistis. Kalau cewek gini bang, tapi sebenarnya salah sih. Cewek lebih memakai perasaan, cowok memakai logika. Jadi kalau cewek bersahabat sama cowok, dia lebih memakai perasaan dia buat bersahabat bang. Tapi kalau cowok bersahabat sama cewek, si cowok lebih memakai logika dia. Tadi gak gitu ruanmu. Kau bilang kabar lebar, berapa nggak tahu. Tapi kau bilang tadi, kalau cowok udah ketemu cewek, apalagi cantik dan langsung punya perasaan, kau bilang kan. Iya. Gak mungkin bersahabat, kau bilang. Sekarang kau berubah omonganmu. Tapi kan begini, Apa? contohnya kayak aku bilang tadi, kalau kita bersahabat sama cewek ini, cewek ini memberikan sesuatu, contohnya memberikan perhatian, memberikan dia cantik, dia baik, dia apa contohnya yang cewek yang memang kriteria kita, bisa jadi kita punya rasa sama dia, Bang. Enggak. Kami anggap itu istilahnya sebagai istilahnya tindakan dia supaya biar sahabatku nyaman, biar gak istilahnya dia gak risih kalau misalnya membawa kemana-mana. Iya. Si Saja sahabatnya ini dianggap seperti kayak keluarga. Adik-adik. Adik-adik ya. Anjing. Jadi adian tapi masuk ya. Tapi saudara juga bisa bang. Apa Apa itu? Yang saudara aja kadang bisa melakukan hal-hal ini. mobil? Iya. Apalagi baju orang lain, apalagi sahabat. Benar. Oke lah. Itu nggak ada undang-undangnya lah. Iya. Saudara. Makanya sebenarnya bahaya. memang. Kalau cewek bersahabat sama cowok, si cewek udah punya pacar itu bahaya, Bang. Enggak bahaya kan. Tidak bahaya sih. Bahaya. Sebenarnya enggak, Mbak. Tunggu ya. Bahayanya itu enggak bahaya. Kenapa? Tergantung dari posisi si cowoknya. Kalau dia memang sudah Ganteng. ganteng, Banyak harta. banyak harta, Pasti maafan gak dan apa, mau. pasti dia nggak bakalan menseriusi sahabatnya sendiri. Betul. Karena hanya sahabatnya ini dialih-fungsikan sebagai tempat bercerita. Oke, aja. Bang. Kembalikan Kalau sama abang. balikkan faktanya. Kalau contohnya gini, abang ini punya banyak waktu sama cewek abang. Iya. Tapi cewek abang lebih nyaman dia jalan-jalan, lebih nyaman nongkrong sama sahabat cowok abang. Dan waktunya pun lebih banyak cewek abang chattingan sama sahabatnya, sahabat cowoknya. Nggak apa-apa. Sakit hati nggak abang gitu? Oh, kalau sakit hati pasti ada sakit hati. Tapi Iya, kan iya, dari dia lebih banyak waktunya. sisi positifnya, dia tidak memperlibat diriku. Oh ya. Tapi kalau cewek abang dugem sama sahabat cowoknya, Oh itu nggak boleh lah. Pasti kalau ya itu kan sahabatan. Bang. Bisa aja diajak cowoknya, ya dugem kita ya ada, kayaknya ada Ya, DJ yang terkenal dan kalau dia gini, mau ngajak dugem berarti cewek ini yang tidak mau tidak menghargai status kami pacaran dong kan Ya, itu ya. dia lebih mentingkan sahabatnya, Bang. Betul. Tapi tadi ke mall oke aja. Kamu nggak masalah. Beda cerita. Kalau dugem ini kan lebih ke arah apa Iya. ya? Apa nah? Tapi kita coba dulu, Bang. Karena cewek abang ini lebih nyaman diajak sahabat cowoknya. Ketika dia ke dugem pun karena ada contohnya DJ yang terkenal datang ke dugem ini. Dia cewek abang mau aja karena dia lebih nyaman sama sahabat cowoknya daripada sama abang. Abang sakit hati nggak gitu? Ya udah kalau Pulang dari dugem bisa jadi. seharusnya kalau seperti itu posisinya seharusnya dia melapor dulu mau nggak ngajak pacarnya dulu dong Iya. sahabatnya. Kalau melapor sama abang, ya Iya. aku diajak si Anu nih dugem. Iya, Mau di situ lah, nggak di nanya? situ loh kesempatan Di dia situ. menerangkan tempat-tempat seperti itu gak Iya, bagus, tempat gak itu nggak usah. bagus. Kalau dia sahabat yang baik, sahabat cewek ini ya, sahabat cewek ini baik, dia
tidak seharusnya Iya. mengajak pacarku ke tempat-tempat seperti itu. Karena dia juga laki-laki, dia pasti tahu. Ngerti dia. pasti ngerti. Ah, nanti- Oh, si kawan sana Iya. pacarnya ini gini. Nanti kayak Jadi enak. kalau laki-lakinya itu ngajak dugem dan terus mau ngasuh cewekku, berarti dia nggak laki-laki. Dia nggak laki-laki berarti. Mungkin di tempat kita ini lah, itu masih seperti itu masih banyak. Tapi di luar sana rata-rata yang menjadi saingan itu adalah sahabat sendiri. Oh. Itu karena kita ngambil dari sisi negatif. Nah, kalau kita Tapi kebanyakan negatif. Kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan negatif. Dilawan sama positif kan lebih menang negatif, Bang. Kita kan lihat dari datanya, data yang sering terjadi ya. Sering terjadi itu cewek selingkuh sama sahabat cowoknya, bukan sama cowok baru. Dan ini yang paling parahnya kemarin itu si cewek sudah mau menikah tapi ketahuan check-in sama teman kantor. Teman tuh Teman kantor, Teman kan, bukan sahabat ya. Tapi kan tadi yang bilang Ya kan otomatis kan di kantor mereka saling dekat dong. sahabatan kan? Ya berarti otomatis sahabat. Nggak pasti, itu bukan sahabat, pasti itu cuma teman doang pasti. Ya kan gini, ibaratnya di media sosial nggak mungkin dibilang sahabatnya. Iya. Kan otomatis temannya. Berarti secara tidak langsung di kantor mereka itu sudah dekat. Dekat bukan berarti sahabat loh. Jadi berarti sahabat apa kriteria sahabat itu gimana? Sahabat ini kayak ibaratkan kayak mana banyak. Dekatnya bukan dekat Negatif. negatif. Jadi istilahnya Apa kayak tempat pengaduan? Oke, tempat pengaduan. Berarti kenapa harusnya teman lebih jauh dari hal-hal seperti itu kan? Harusnya. Harusnya kan? enggak lah, risiko lebih mengarah ke situ ya teman lah daripada sahabat. Ya, enggak lah, Bang. Iya. enggak lah. Wah, Kalau Kalau lebih dekat lah. dengar lebih dekat. Oh iya, sahabat lebih Kayak gini ya, Bang. Aku kasih contohnya, Bang. Aku sama kawan-kawan kampusku, itu kan cuma teman. Tapi kalau aku sama kita ini, kita udah lebih dari teman, sahabat. Kalau itu Bahkan lebih check-in, kan? Enggak, konten. Ya, gue Itu, bedanya itu. Bukan suka padel kan? Enggak. Karena cewek juga bang, kalau sama teman dia pasti satu, contohnya kalau melakukan hal-hal negatif, satu dia pasti berpikir ini cuma teman, ini Iya. suatu waktu contohnya kena aku kenapa-napa, dia pasti gampang menjauh, gampang pergi cabut. Nah kalau sama sahabat, otomatis dia berpikir, oh ini masih penting, masih bertanggung jawab gitu. Mas. Kalau aku ngapain hal-hal yang negatif sama dia, selain dia aku udah tahu selak beluknya, tahu baik buruknya, jadi aku aman sama dia, nyaman. Setelahnya suatu waktu pun contohnya kejadian di luar hal yang tidak diinginkan, dia ya sahabat sama sahabatnya, contohnya dia nikah sama sahabatnya, contohnya. Susah senang sama ya. Nah, Kalau teman banyak kan buat dia yang seperti itu. Tiba-tiba si cowoknya datang ke nikahan, oh nikahnya sama saja sendiri. itu nikah sama sahabat sendiri karena nggak ada stok lagi. Bukan, ya Karena kecelakaan. kecelakaan dalam kerja ya. Gimana nih? Kecelakaan dalam Ya, sudah terjadi. Dan yang banyak kasus terjadi itu cewek istilahnya aham sama sahabat cowoknya, bukan sama teman yang banyak terjadi. Batas itu udah hampir nggak ada di sahabat. Iya, Contohnya benar. keterbukaan itu, contohnya si cewek mau cerita, curhat segala macam. Istilahnya itu udah lebih dari dekat. Contohnya si cewek bisa bebas mengeluarkan apa aja yang mau dikeluarkannya. Contohnya masalah seks segala macam, hasrat dia. Lebih terbuka lah. Kayak ini aja lah, cewek ya kita buat cerita cewek ya. Cewek kalau temanan dia temanan sama cewek lah. Belum tentu mereka teman, belum tentu mereka mandi bareng, belum tidur bareng. Tapi kalau cewek yang udah sahabat sama kawannya cewek juga, orang itu mandi bareng udah pasti pernah, tidur bareng udah pasti pernah, kemana-mana bareng. Itulah bedanya sahabat, Bang. Warna celana dalamnya dia pasti Iya, dia pasti tahu. Itulah bedanya sahabat sama teman. Iya, kalau cewek bersahabat sama cewek ya. Ini masalahnya cowok Dari mana? Celana dalam itu. saya Fakta dari mereka. Iya, karena kan secara otomatis kan ke rumah nih. Iya, sering ke rumah. ke rumah, kan. Pas nyuci baju, nyuci kolor ya kan. Iya. Oke, sekarang gini aja. Tahu. Biar makin dalam ini. Kau gak punya sahabat cewek? Sahabat cewek emang pernah, teman cewek punya banyak. Teman cewek? Iya, sahabat cewek emang punya. Tapi kau gak pernah punya perasaan sama teman cewek itu? Sekarang ini pernah aku punya perasaan. Hidup Jokowi! Kau ngomong tuh
jujur. Pernah punya perasaan sama temanmu kan? Cewek Cewek itu. ya dulu pas sama masih sahabat, sekarang nggak lagi. Kalau cuma teman aja, musuhan. kalau iya, kalau nggak diterima. Kalau teman kami cuma temanan gitu kan, aku punya perasaan. Kenapa kau ketika ditolak menjauh? Betul. Harusnya kau lebih mepet lagi lah bos. Kita laki-laki. Laki-laki gak pantang lo. Enggak gini lah bang, gini ya. Dia aku dekatin, udah gua nyaman. Akhirnya pas ku tembak dia, ditolak dengan alasan aku mau fokus dia aku. Nah, ya udah. Kalau maksudnya jadi gini bang, benar ya? Jadinya gini bang. Ya udah dia nggak mau, ya udah ngapain lagi dilanjut hubungan, ya udah. Ya, Oh, kalau mau di dalam kau tembak. Cuman mana bisa? ya nyatakan perasaan. Oh, Jadi kalau dia contohnya udah nolak, ya udah ngapain lagi dilanjut, ya udah. di dalam ruangan kau tembak. Makanya aku tanya tadi, kau pernah Aku punya teman cewek, tapi aku nggak pernah punya perasaan sama teman cewek gitu loh. Oh, maksudnya di mana ya? Mana maksudnya? Kau punya teman cewek? Aku punya banyak. Jujur aja, Iya, aku jujur. Banyak teman cewek. Banyak teman cewekku, teman cewekku. Ah. Tapi yang banyak ini teman cewekku, aku nggak pernah punya perasaan sama dia. Tapi aku pernah punya istilahnya lebih dari teman, makanya aku dekatin dia gitu loh. Oh berarti tujuanmu menjadi sahabat dia biar bisa jadi pacaran sama dia gitu? Cowok iya, aku jujur iya, aku dekatin cewek itu aku menjadi sahabatnya dulu baru dia. Jadi kalau cewek itu nganggap kau sahabat dari selamanya, itu salahnya laki-laki. Betul. Kau nggak boleh Ya udah, dia nganggap memasuki selamanya. fase siapa tahu jadi sahabat, nggak boleh kayak Gak gitu. boleh kayak gitu. Laki-laki pantang sebenarnya, dari sahabat ada dulu. Baru Nanti pacaran. jadi pacaran. Contohnya gini lah. Nah, jadi gimana? Itu mau pacaran ini kayak mana jadinya? Apa nih? Jalur mau pacaran ini Ya kayak mana? pacarnya PDKT aja lah. PDKT. Jalan bareng segala macam. PDKT berarti kan dekat kan? Iya, dekat. Berarti otomatis Apa? sama dengan sahabat kan? Enggak lah. Jadi sahabat itu hitungannya kayak gini lah. Kayak keluarga, gimana gitu Kayak keluarga? keluarga. Kayak lebih ke apa ya? Keseharian kita itu tahu dia. Iya, gitu Dan dia dong. pun nggak tahu. Tapi Apa lebih bedanya PDKT? memang musim sekarang seperti itu, Le. Jadi banyak yang Musim kawin. kata persahabatan tadi ini sebagai cari aman. Mungkin ya kalau pikiran kotorku mungkin si cewek ada simpanan yang lain, makanya dibungkus dengan kata sahabat. Mungkin Nah, mungkin si itu- cowok itu- juga ada apanya gitu. Ya. Itu Jadi yang kata jadi sahabat ini masalah. sebenarnya di zaman kita sekarang ini berbahaya. Iya, itu makanya kan. Di zaman sekarang. Iya. Berarti kan nggak jauh beda unsurnya itu bakalan selingkuh. Sebenarnya kayak gini juga loh. Kata sahabat itu sekarang cewek sama cowok itu menjadi absurd, menjadi gak jelas, menjadi negatif karena kebanyakan cowok-cowok yang istilahnya pernah terjadi sama dia kayak gitu mensamaratakan. Sawartaan kita maksudnya. Kalau ada lagi nanti misalnya jumpai lagi si cewek istilahnya pokoknya pacar baru dia lagi. Udah punya sahabat cowok lagi. Disamakan ratakan dia, terakhir kayak gitu. Artinya jadi negatif sahabat ini jadinya. Iya. Jadi gimana contoh kau kayak gini bang? Abang nggak masalah kan si cewek punya sahabat? Gak masalah. Terima gitu kan? Terima aja. Nah tapi gitu abang punya sahabat cewek abang ini nggak terima contohnya. Si cewek langsung berpikir negatif. Berarti dia melakukan itu juga dengan unsur negatif juga kan? Iya. Cuman Sama-sama baca dulu lah apa peraturan undang-undang ini. Ini algoritma macam apa ini? Karena si cewek punya sahabat cowok boleh. Kalau kita para cowok punya sahabat cewek nggak boleh gitu. Iya bang, dia curiga. Iya. Pasti ini bukan sekedar Bukan sekedar sahabatan doang, Iya. pasti lebih dari sahabat. Wajar karena si cewek menganggap dirinya sayang sama sama kita. Ya kita pun sayang juga sama cewek itu. berarti Ngapain kita nggak jadi sayang sama sahabat? dia gitu. Iya betul. Kayaknya seperti itu. Enggak, karena Si cewek nggak percaya diri itu aja kuncinya. iya kemungkinan. Si ceweknya nggak percaya diri. Nggak Bang. percaya diri. Kayak gini apa? Lebih cantik kurang sahabatnya kayak gitu. Mungkin pemikiran dia bisa aja. Bisa gimana kalau kita? Kenapa? Kita Karena bisa kita karena sahabatnya jelek. Kebijakan kita gitu. Iya, kalau gue tahu, kalau sahabat cewek cowok nggak masalah. Tapi kalau kayak sahabatnya jelek, nggak masalah. Udah nggak apa-apa. ambil Ambil aja lah. Terserah kau udah. Enggak. Jadi kalau juga. Merasa lelamur. kau tengok misalnya bro, kau tengok lah sahabatnya. Kroco-kroconya. Tapi bang, sekarang ini yang jelek yang ini bang. Aduh. Iya. Harus perselingkuhan sekarang bang. Kenapa cowok jelek yang jelek?
yang lain. Iya benar. Anjir itu serius itu ada. Cowoknya ganteng, terus cewek yang tahun selingkuh. Sama yang jelek gitu loh bang. Kalau cowoknya ganteng, beruang itu. Gue survei sekarang itu cowok-cowok ganteng susah dapat cewek. Malah yang jelek itu ceweknya ada banyak. Iya benar. Itu kalau bahasa halusnya nggak sadar diri. Bukan nggak sadar diri, berarti ada kemampuan dia yang bisa tunjukkan. Iya apa bang? Batang jago. Ada yang tersembunyi ya. Ya betul. Yang potensinya besar gitu ya. Bang. Batang jagung kecil kan. Iya kalau kalau kopi gold udah. Apa sih? Psikosis. Iya ya, kenapa kayak gitu sekarang ya? Enggak Le, kalau mau Gak sadar, kau gak curiga dengan ngomong lagi. Gue udah Le. Kopi gold di Indomaret kan. Kalau cowoknya Gue gak curiga, aku udah boleh curiga nanti. kalau cowoknya contohnya galau di Indomaret minum kopi gold depan Indomaret. Jujur itu janggal. Botol golnya jujur janggal. Nanti mistake ya kita bahas ya. enggak kopi golden, kopi gini aja. Kenapa dinormalisasikan harus ke Indomaret orang-orang yang minum kopi golden itu kan? Karena dia miskin. Ini bukan tentang Indomaret. Kalau galaunya orang kaya kan gak gold. Iya, Starbucks. Golden boy. Saya bilang topik ya. Golda. Bukan, itu cowok Ini apa? Ini enggak sponsor ya? Enggak. Ini gak sponsor. Nggak ada sponsor maksudnya. Jadi pun yang bilang itu kan yang sering ketahuan cowok ganteng punya cewek, rupanya cewek ini sering bisa jelek. Iya. Berarti si cewek ini ada yang ditengok dari si cowok jelek itu. Iya kayak kasus kemarin baru-baru nih bang si bule itu kemarin. Dia punya suami ganteng, orang Korea, Korea. kan? Iya, Korea. Tapi selingkuhan dia. Jamet. Kayak bandala. Kayak apa? Pemakai. Udah memakai berjudul lagi. Berarti itu makanya kemudian tadi itu berarti ada yang dilihat dari dia, yang nggak ada sama yang nggak kelihatan itu lah. iya yang kelihatan itu. Itu Apa maksudnya. dulu batang jagung. Batang jago. Kalau kita dari nengoknya dari sisi itu lebih bagusan suami si Jole pertama lah, karena sudah menghasilkan dua. Kalau patokan Iya. dari batang jagung, Berarti gacor kan? kacau. Ini kalau Ganteng lagi nggak ini gitu? kalau aku bilang pasti mengungkap jadi diri asli gue. Dengar ya, kalau cewek udah 2 kali melahirkan, otomatis barang dia melebar. Mau Pasti dia mencari yang lebih besar lagi. Enggak, Bang. Enggak lah, kalau secara biologisnya enggak lah. Secara biologis enggak, Bang. Kalau setahu gue ya itu itu bakalan mengecil. Oh, itu dari mana nih bang? Halo dong ya. Enggak, kemarin Ada lewat dari TikTok itu biologis. Pengalaman ya. Enggak, ini dari TikTok. Ada lewat kami tengok FYP kami biologis. Ada biologis. kalau secara biologis itu akan makan. Justru aku baru dengar nih. Ini baru pertama di sini. Nanti lain juga ya, lain bilang tadi lebar kan. Itu eksklusif ini baru pertama karena bahan punya mereka itu akan mengecil Setelah melahirkan. bukan setelah melahirkan ya. Jadi ada jeda-jedanya sebulan 2 bulan gitu. Itu akan mempersempit lagi kembali ke setelan pabrik. Enggak. Iya, coba lah rasakan. Karena memang kayak gitu, mungkin perasaan dia gitu. Pasti karena kan dia punya, kan dia kan adanya kayak mur kalau udah ketemu sama istilahnya baut yang istilahnya gak sesuai, pasti jebol. Sorry. Bang, itu mur itu bang, itu benda mati bang. Tubuh manusia ini benda hidup semua. Dia punya sel, punya saraf yang bisa mengembalikan. Contohnya kayak luka aja bang. Contohnya luka lah ini kita, pasti balik lagi nanti ke kulit semula karena kita masih punya sel sama darah untuk membalikannya ini gitu loh. Enggak loh.
Sama juga dengan wanita gitu. Kalau Moore kan kayak abang bilang itu pernah mati, dia nggak punya sel, dia nggak punya darah, dia nggak punya saraf gitu. Jadi kalau kita kunci dia sampai dol itu ya. Itu kalau Moore kan. Karena kan dia istilahnya kan ada juga dia tipe yang seperti itu tidak bisa menyesuaikan ke semula. Nanti kita undang Dr. Boyke. Nanti kita undang Boy. Iya betul, otomatis kan istilahnya kalau ada bagian hal-hal yang seperti itu si cewek itu nggak merasa puas, dia mencari yang lain. Oh berarti si cowoknya harus Walaupun istilahnya wajahnya tidak mumpuni, kayak halus kali ya, jelek, kalau mukanya jelek, tapi dia istilahnya mempunyai apa yang diharapkan si cewek ini, dia mau aja. berarti secara tidak langsung Laem bilang agar pasangannya yang pertama itu upgrade gitu ya. Bukan upgrade, istilahnya kan kurang kemungkinan saling curhat, saling terbuka, kayak mana perasaan waktu kita kayak gini-gini dan segala macam. Itu Tambah dildo lah gitu ya. itu inter mereka ya itu. Kalau pakai pengamat Tapi kan si Jules sama apa itu kan awalnya kan itu cuma teman, nggak sahabat kan. Kan itu teman itu kan, tapi orang itu jadi dibilang sahabat kan. Makanya aku bilang tadi teman lebih berisiko melakukan hal-hal seperti itu daripada sahabat. enggak bang, itu apanya aja contohnya kayak Kayak pernyataannya aja. dia mengatakan dia sebenarnya sahabat, cuman dia bilang teman gitu. Dia berlindung di kata teman lah. untuk melindungi persahabatan. Iya. Seperti itulah. Tapi itu ya cuman kita bilang ya kan memang seperti itulah watak dan karakter dia seperti itu, meninggalkan suaminya yang lama. Berarti kan bukan kata sahabatnya ini yang negatif kan, berarti orangnya yang negatif kan. Iya ada juga ngaruhnya dari sahabat tuh ada bang. Anggap kayak gitu bang. Itu dari kata sahabat nggak negatif ya, positif, tapi orang yang negatif. Bang. Betul lah. Soalnya kan yang sekarang dinilai itu kan orangnya, bukan kata sahabat ya. Kata sahabatnya. Sekarang Adam dan Hawa itu diciptakan untuk berpasang-pasangan lah. Jadi kalau kita memilih pasangan cewek sebagai sahabat, itu sudah berpasangan hitungannya, bukan bersahabat lagi. Tidak ada lagi sahabat itu antara cowok dan cewek, kecuali cowoknya boti memang butuh-butuh boti. Iya. Kalau itu aku baru nggak apa-apa. Iya. Cuman di situ pun ada negatif juga. Ada juga negatif dalam boti. Ini dipersalahgunakan sekarang. Ada yang menyamar jadi boti untuk melihat senggak gunung. Iya kan? Sekepok gunung ya lah. Dipersalahgunakan lah arti boti ini untuk Menutupi. untuk melampiaskan hasrat-hasrat tertentu Iya, itu. Modus. Makanya boti sekarang ini ada yang asli, ada yang palsu. Ada yang palsu ya. Ada yang Iya, begitu juga laki-laki. Ada laki-laki yang asli, ada yang palsu. Jadi boti kita. Iya, makanya tidak ada lah. Kalau aku pribadi nggak setuju lah ada persahabatan antara cewek dan cowok. Iya benar. Nggak mungkin. Karena itu Karena pasti di antara salah satunya itu kayak kalau di Instagram bilang pasti ada rasa kan. Salah satu di antara mereka itu pasti ada rasa. Iya. Nggak ada tujuan mereka itu melakukan persahabatan itu. Pasti ada tujuannya tertentu itu selip-selipan. Pasti. Iya. Karena di teman ini pasti udah ada rasa masuk ke persahabatan. Iya. Ada tujuan dia nanti untuk melangkah ke tempat selanjutnya, ke level selanjutnya untuk mencapai orgasme lagi. Mencapai. Itu semua isinya. Memang persahabatan itu isinya. Nggak bisa lain. Zaman sekarang, aku tahu yang aku tengok di Instagram itu isi persahabatan ini juga persahabat, rupanya sekamar gitu. Iya. Jadi otak gue ini udah kacau semua ini. Makanya aku bilang, kadang kalau jumpa cewek misalnya, tahu aku ada sahabat cowoknya misalnya gini, udah itu ya benar. Gak, aku bilang lagi apa? Rusak. Karena gini ya bang. Gitu-gitu. Bukan rusak le. Kalau secara faktanya data di lapangan seperti itu. Saya di orang lapangan. Karena aku orang lapangan, aku mensurvei semua. Sama ya kayak kemarin mensurvei semua ini. Berarti Lai sudah mensurvei lapangan dan mengukur kedalaman. Iya betul. Survei gunung. Karena aku bilang gitu aja pak teh. Rupanya ada banyak kawan cowoknya. Ditanya orang, itu banyak kawan cowoknya bro. Udah sih. Berarti Ya, friendly lah. Iya friendly ya. Itu ya. Cewek friendly itu cewek enggak friendly. banget bang. Ya sama aku enggak lah.
karena gini ya, bukan masalah friendly, bukan di kata-kata friendly ya. Lebih apa ya? Lebih apa namanya? Lebih tidak akuratnya lagi orang itu kalau mereka mengatakan friendly, tapi lebih mementingkan pertemanan tongkrongan dia sama kawan-kawan cowoknya. Gitu loh. Maksudnya dia udah punya cowok, gitu kan. Kalau nggak punya cowok nggak masalah. Masalah friendly. Dia udah punya cowok, tapi dia friendly. Cowok sahabat-sahabat Iya, cowoknya. dia menyamaratakan antara sudah punya pacar dan tidak punya pacar. Seharusnya nggak boleh dong. Kalau udah ada cowok, ya dijagalah hak dan martabat apanya Ini itu. aku kasih contoh satu kasus ya, gara-gara sahabat ini ya. Dua lah. Gini, contoh kasus ya, yang bukan sering terjadi, tapi yang udah pernah terjadi sama sahabatku sendiri, kawanku sendiri. Dia udah punya pacar. Pacarnya ini punya sahabat cowok. Tunggu dulu. Sebelum sampai di situ. Sahabatmu sendiri. Kawan, ini kawan ini sahabat dengar ya, oke sahabat, tapi sahabat ini cowok bang, kawan ini cowok. Jadi kita jadi mutu jadi kawanmu. Jadi kawanku, bukan jadi kawanku, bukan jadi sahabatmu, bukan jadi sahabat kawanku. Ini kasih contoh ya. Aku punya kawan nih, Jaubers. Tadi dulu. Anak keras ini, anak 2000 ke bawah ya. Jadi gini, aku punya kawan cowok, ya. Kawan kita punya cewek. Cewek ini punya sahabat cowok. Tapi ini kita bukan membahas selingkuh ya. Iya. Enggak semuanya sahabat cowok itu buat jadi selingkuh. Tapi ini enggak kasus selingkuh bang. Jadi mereka pacaran nih. Tapi cewek ini punya sahabat cowok. Adalah masalah internal kawanku ini yang laki-laki sama ceweknya. Terus ceweknya ini curhat ke sahabat cowoknya. Sahabat cowoknya ini nggak menyatakan putus selingkuh. Orangnya nggak selingkuh. Tapi apa? Sahabat cowoknya inilah membuat mereka jadi putus. Putusnya gimana? Sahabat cowoknya ini kan gini, kalau cewek bersahabat sama cowok, bisa jadi 90% didengar omongan sahabat cowoknya itu. Ya. Pasti karena mereka memang sahabat kan. Karena dia. Iya, jadi dikompor-kompori sahabat cowoknya ini, ceweknya ini, dikompor-kompori lah. Ya udah putuskan aja loh, dia kan kayak gini. Akhirnya padahal adanya potensi mereka buat baikan. Tapi karena dikompor-kompori sahabatnya yang cowok ini, jadi putus mereka. Jadi kemungkinan kan ditengok sahabat cowoknya ini juga ada. cowok ini begini. Cowok ini memang nggak bagus untuk dia. Ya, enggak dia bang mencampuri urusan internal mereka. Karena contohnya kalau aku punya pacar, masalah apapun sama kami pacar, kalau contohnya kami serius, itu internal kami. Pasti ada solusi. Iya, pasti ada solusi. Itu internal kami. Bukan harus putus gitu kan untuk menyelesaikan masalah. Dia menyelesaikan masalah bang, jangan sama orang lain. Kami yang menyelesaikan masalah gitu loh. Iya. Jangan ketiga. Udah itu berat. Jangan ada faktor bukan lagi. Makanya itulah bahayanya sahabat cowok ini. Bukan cuma selingkuh doang. Untuk memprovokasi masalah internal pun bisa jadi juga bang. Harusnya dia gak usah ikut campur ya. Ini masalah internal yang mereka berdua ini gitu. Karena pasti ada juga apa itu. Jadi di dalam persahabatan itu jadi ada rasa. Nah, iya. Nah, itu jadi setelah ada rasa itu diiming-imingi supaya dia putus dulu mendapatkan kan? Iya. Putus dulu. Akhirnya udah putus mereka. Ada saat putus, dekat jelas si cewek ini. Ya, ini mah sah-sah aja kalau putus. Ya tapi kan mereka ngapain si sahabat Iya, cowok ini kan memprovokasi si cewek ini agar diputuskan. Padahal bisa aja nyabaikan mereka dengan Karena kemungkinan juga menurut dia lebih baik dia sama aku daripada si cowoknya yang sebelumnya. masalahnya bang, kawanku ini dia nggak pejudi. Dia nggak pemabuk, dia nggak Berarti baiklah, kita selingkuh. anggap Baik dia. Dia wibu. Apa kali ya? Enggak, maksudku kayak gini ya. Kalau memang si cowok ini kategori yang gue bilang dia baik, gak mungkin orang itu ribut. Ributnya gara-gara masalah waktu bang. Makanya si cewek kan tahu lah sekarang kan, cewek harus menentu waktu 24/7. Harus chattingan terus gitu harus. Cuman masalah waktu doang, karena nggak dibalas chattingan bisa aja ketiduran atau bisa aja kerja si cowok ini punya sampingan. Kalau Jadi iya gara-gara nggak dikabarin, gara-gara begini, jadi akhirnya marahan si ceweknya curhat lah sama sahabat cowoknya. Iya. Itu yang menyebabkan mereka Siapa putus. tahu pernah ditengok sahabatnya cowoknya pernah jalan sama yang lain. Enggak bang, ini cowoknya ini, cowoknya si cewekku ini, cowoknya si cewek ini, kawanku ini, dia memang pure
pas udah putus mereka pirun dia ngomong sama aku, bang, aku sama sekali bang gak ada selingkuh bang, katanya dia gini gini. Cuman masalah gara-gara sahabat cewekku ini bang, ada cowok, dia memprovokasi. Anggaplah aku Dari mana tahu si cowok itu bawa sahabat yang memprovokasi? Anggaplah aku itu lah, kan tau lah kok aku baik-baiknya misalnya. Apa kan ya? Butuh validasi ya, butuh validasi. Oke. Silakan. Cerita kan aku gini-gini tuh ya. Cerita dia sama cowok ini. Kan otomatis like kan di pihakku kan. Kan gitu kan. Iya. Terus kan lalai gitu ya. Itulah. Putus lah kan, ribut lah gara-gara si cowok brengsek sana membilang sama cewekku untuk putus mengakhiri hubungannya. Cari aja cowok lain gitu lah tadi. Kemungkinan yang gue bilang tadi itu, menurut sahabat cowoknya itu, kau gak baik. Menurut sahabat cowok, masa kau belum percaya sama sahabat cowoknya daripada sama aku? Iya. Apa yang cerita? Kan gitu ya perumpamannya nih. Contohkanlah dulu. Berarti kan di sini kan di sisi Kapan dia tuh ngomong begitu? Oke, jangan, gue usah dibuat-buat anjing. dari kan maksudku dari situ pun kita tahu kenapa nggak diselesaikan si cewek ini sama pacarnya Internal ya. sendiri aja loh, nggak usah Iya. melibatkan vendor. Makanya kalau kita sebelum pacaran memilih cewek tanya dulu, kak ada vendornya nggak? Kalau ada vendornya gak usah vendor aja. iya jadi itu kalau secara apa aku pemikiranku gitu kok. Iya. Jadi orang ketiga gitu. Kalau ada pihak ketiganya nggak usah lari lah, cabut lah cari yang Walaupun mereka nggak selingkuh, tapi kan itu pihak ketiga buat menghancurkan masalah kami. Itu masalah berdua ya cukup berdua aja diselesaikan. Jadi menurut kalian gak ada lagi sisi positifnya di hal seperti itu. Nggak ada sama sekali. Tapi kalau dia bersahabat, Karena memang kalian itu Sahabat saya dia, diselingkuh saya dia, tapi saya akan lawan. karena kalian mengambil Sambung sisi ya, Wak. negatifnya. tapi kan bang, sebenarnya kayak gini loh. Kalau si cewek sahabatan sama cewek, ya udah sah-sah aja. Iya Kita kalau pun- cewek-cewek. Iya, kita pun cowok sahabatan sama cowok juga. Jadi kayak gini lah kalau misalnya si cewek sama sahabat sama cewek rupanya kejadian tetap sama seperti yang tadi. Kayak mana lagi tuh? Lu jangan. Kayak mana lagi tuh coba? setidaknya Berarti gini, Bang. kalian larang lagi si cewek ini dia. Ya nggak masalah sebenarnya kalau cewek si cewek kan konteksnya kan ini kan nggak mungkin orangnya ini lesbi. Oh berarti Di sini posisi si sahabat cowoknya ini menaruh rasa. Iya. Sebenarnya dia sudah menaruh rasa. Makanya Dia menyuruh putus mungkin karena ada menaruh rasa. Makanya gue bilang tadi dah. Oke lah kalian bilang cewek sama cowok gak pas bersahabat dah. Rupanya cewek sama cewek bersahabat. Rupanya kejadian tetap sama kalian putus seperti itu juga. Jadi kalian salahkan juga dia bersahabat sama cewek gitu. Enggak, itu enggak. Iya, bisa aja. Kenapa? Si cewek, mungkin si ceweknya suka sama aku. Cinta segitiga. Sahabatnya suka sama aku. Iya. Mantap ceweknya itu ada tongnya leh. Iya. Kalau jumpa ada cewek bukan rupanya jumpamu juga sahabatnya. Iya. Terus juga sama dia. Juga, tapi dia karena kepampanan lain sudah berbawa yang membabi buta. Udah putus dengan cowok muda. Nah, itu Rupanya sahabat cewek ini yang ganti nama. Begini kan, hai bang pakai i. Oh, enggak pakai lagi ya. Kontol Kalian lagi berantem ya, gini segala macam. Titik 3. Iya. Tapi kalau yang gue rasakan nggak pernah kayak gitu ya. Ya karena Abang belum menjumpai. Kan belum jumpai. Tapi aku sedang melakukan seperti itu. Lah, ya. Sahabatan sama cewek enggak. Hah? Sahabat sama perempuan kayak berkawan aja. Enggak ada kok. Berkawan sama bersahabat itu beda deh. Ini udah menuju persahabatan yang sangat solid kami ini nggak ada kami gitu-gitu. Kami nggak ada gitu-gitu. Apa aja? Istilahnya kayak punya rasa lah, punya apa nggak ada kayak biasa-biasa aja kok. Oh, Kayak normal-normal aja. Iya, kan di kau kosong, di dia Iya, dia bisa jadi punya bisa rasa. main kau tahu dia Iya. apa rasanya sama Sama lain. kan nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang Karena tahu. cewek pandai menyembunyikan, Bang. Iya, cowok juga pandai menyembunyikan. Iya. Apa? Itulah kan lu. Konsep anjir. Gitu maksudnya. Kadang kan nggak bisa kita tahu si cewek itu punya rasa. Iya. Kau si cewek juga nganggap kau mungkin kayak gini. Kalau pun istilahnya terjadi dia mengungkapkan rasa secara tiba-tiba, itu kan bisa aku misalnya bisa Di blok. kasih bukan blok kasih keterangan
kita nggak usah sampai ke sesi itu karena kita sudah jadi sahabat. Kalau sempat kita istilah jadi pacar, pisah, mau ketemu lagi apa segala macam atau main bareng ini, jadi gak bisa lagi. Jadi hitungannya kalian itu sahabat atau kawan sebenarnya? Sahabat. Dari mana kau tahu? Karena kami dalam kategori rukat. Kategori Saling cerita, Bukan. saling apa segala macam. Bukan berarti ya. Kalau lebih bercerita. Itu memang bedanya bang. Kalau kawan kan ada batasan kan. Iya. Jadi kalau abang sama sahabat abang cewek, pasti pembahasan itu udah lebih dalam. Iya, di dalam Iya. lah. Lu udah buka-bukaan aja. Iya. Apa yang dirasakan dia diceritakan sama muda sampai nggak ada lagi cerita. Kayak contohnya gini aja lah bang. Cerita. Contohnya aku sama kawanku nggak akan mau ku ceritakan masalah dalam rumah keluarga aku. Aku mau kok Berumah cerita tangga. sama dia. Dengar dulu. Awak cewek aja. Dengar dulu. Aku sama teman-temanku yang biasa, teman kampus, teman apa sekolah macam, nggak akan mau ku ceritakan masalah-masalah keluarga aku. Tapi kalau aku sama sahabatku yang benar-benar ku anggap sahabat, susah senang bareng, bisa jadi, wah, bang aku ada masalah bang, gue bang, orang tua aku kayak gini. Bagus kan? Kan bagus kan? Nah itulah bedanya sahabat sama kawan bang. Itu makanya gue bilang itu sudah sisi bagus kan berarti kan? Itu sahabat. Kalau kita sahabat sama jenis gitu loh. Ini masalahnya sahabat lawan jenis kayak cewek sama cowok sahabatan, cowok sama cewek sahabatan gitu loh bang. Karena gini lah bang ya. Kita kalau pacaran, kita kan pasti buat cewek nyaman dulu kan. Nah cewek mau sama kita kan gara-gara bisa berhasil kita buat cewek nyaman kan, makanya dia mau pacaran sama Karena itu kan sisi pacaran ya. Iya, maksud gini. Karena apa sih cewek mau pacaran sama kita? Karena kita buat nyaman dia kan. Iya. Nah jadi kalau abang sahabatan sama cewek atau cewek sahabatan sama cowok, si cowok itu buat nyaman, akhirnya cewek bisa jadi mau sama cowok itu. Enggak juga karena nyaman. Jadi karena apa? Karena istilahnya bukan. Karena kayak contoh si cowok ini lucu, baru gak sakit hatian, gak ini. Ya kan karena nyaman juga. Contohnya lucu. Dia sering buat ketawa, aduh aku nyaman kali sahabatan sama dia. Gak selamanya, Iya, gak iya. selamanya seorang laki-laki membuat perempuan itu dia tertawa dan segala macam bukan karena nyaman, karena istilahnya suka aja membuat dia ketawa, bukan karena nyaman. Tapi kan bang, istilahnya opsional sepenuhnya itu cewek mau pacaran sama cowok karena si cowok ini buat dia nyaman kan gitu. Sahabat enggak kayak gitu. Sahabat bang, kita bisa jadi buat sahabat kita nyaman secara tidak langsung. Contohnya gini, aku ngomong-ngomong biasanya sama cewek, dia aku buat ketawa ketiwi. Tapi secara tidak langsung aku buat dia nyaman dan dia jadi nyaman. Dia jadi punya rasa sama aku. Bang, biasa aja, tapi dia jadi nyaman gitu. Sama juga dengan si cewek. Kalau si cewek sahabatan sama cowok, terus cowoknya ini ya kayak ngobrol biasa aja. Tapi dengan ngobrolnya itu si cewek nyaman dengan obrolan si cowok. Bisa jadi si cewek ini punya rasa sama cowoknya. Akhirnya mereka pacaran. Begitu juga lah ketika si cewek udah punya pacar, dia punya sahabat cowok lagi. Sahabat cowoknya sering cerita, sering jalan bareng, si cewek jadi nyaman. Sahabat Bisa ya? jadi selingkuh dia. Gitu loh. Itu kemungkinan karena pernah terjadi samamu. Enggak, Jadi sekarang- lu sama ratakan. Enggak, landasan kalian untuk bersahabat ini apa tujuannya? Iya, tujuannya lah. Tujuannya kalian Kayak gue bilang tadi waktu sahabat. waktu misalnya kayak contoh kami dulu misalnya saling ejek, saling apa segala macam, Iya. gak ada sakit Kenapa hati. pacaran aja udah kalau memang konteks Ngapain? gitu. Ngapain? Ya udah kemana aja. Lucu. Tapi berarti secara tidak langsung sengaja nggak. Dan pun satu ya kalau misalnya ada momen misalnya contoh kan waktu minta tolong, rupanya si cowok dia gak bisa, minta tolong. Waktu LDR lah kita bilang, waktu LDR si cowok gak bisa. Rupanya adalah sahabat cowok. Minta tolong dong gini apa? Ada yang menolong. Jadi Dan otomatis pun dia gak perlu lagi istilahnya minta tolong sama teman cowok lagi yang istilahnya berkemungkinan menjadi selingkuhan. Ya, jadi Itu udah positif Kalau gitu buat dong. kayak gitu ya konteksnya lah. Kalian itu bukan bersahabat, masih berteman. iya. Justru seorang sahabat lah yang mau menolong, teman gak bakal belum tentu mau menolong. Jadi ibaratnya kayak gitu lah, Le. Oh, Ditolong lah, Le. iya, Posisikan lah di situ sebagai cowoknya. iya. Ditolong sahabat cewek lah. Ditolong sahabat ceweknya lah. Oh. Cewek lah. Iya. Sakit hati gak lah? Oh, enggak lah, aku merasa terbantu lah. Wah, aku kan jauh. Untung ada dia menolong. Karena aku merasa terbantu Gak ada lah. rasa curiga. Enggak ada lah rasa Karena itu aku anggap kebaikan hati dia. tapi dia bisa jadi berpikiran, aku tolong ya, jadi celah ini buat. Karena itu mau Iya. kau mau ambil dari sisi
sisi negatifnya. Karena emang negatif Karena semua. orang negatif bang. Enggak. Yang ku alami, yang dialami kawanku yang terjadi Karena sekarang itu kamu negatif. sama ratakan, nggak bisa lagi karena pernah terjadi samamu, nggak bisa lagi kau lihat dari sisi positifnya. Oke, Kau berubah perasaan, bukan istilahnya melihat hal yang baru lagi. Iya, dari argumenmu sendiri kan? Dari argumen si sahabat cewekmu itu. Iya. Maksudnya? Ya, ini kan pembelaan dari kau. Bukan pembelaan dari Enggak, aku. bukan maksudku. Ini kan pembelaan dari kau. Konteksnya gini, Iya. kau menganggap kau nggak punya rasa sama dia. Coba dia. Apa kita tahu rupanya dia nggak punya rasa sama kamu? Bisa aja kan? Kan gue bilang tadi juga tadi. Kalau memang kebanyakan ada cowoknya. kebanyakan yang sahabat dan yang cewek cowok nggak bakalan berani mengungkapkan rasa le. Tapi punya perasaan kan? Walaupun punya, tapi itu bakalan nggak berani karena dia sudah punya rasa takut. Istilahnya kalau tiba-tiba nanti kok merasa begini, rupanya tiba-tiba dia ilfil. Ya, Kami nggak bisa udah, sabar lagi. Ya, berarti ada kan? Itu kan nggak perlu berarti kita. ada tujuan tertentunya dia tidak mengungkapkan perasaannya Iya. itu. Hal-hal yang seperti itu kok anggap gak ada kalau misalnya. Iya, Kak. Karena aku udah tahu kalau Makanya. misalnya karena kebanyakan sahabat yang ku tengok gitu gak bakalan berani saling bukan rasa karena orang tuh ada rasa takut sama-sama kehilangan. Iya, makanya gue bilang itu kan dari pembelaan dari kau, bukan pembelaan dari si sahabat cewekmu ini. Gimana kalau sebaliknya si cewek ini mempunyai rasa sama nih? Berarti kalau konteksnya di sini kan sahabat itu kan cewek cowok itu pasti ada mengandung satu unsur rasa. Gak semuanya kayak gitu. Orang itu lah bisa terjadi seperti itu karena memang istilahnya dasarnya orang tuh punya niat sendiri. Beda lagi yang memang tulus bersahabat. Gak semuanya kayak gitu loh. Enggak semuanya. Enggak. Kan dari sisimu. Loh. Kan itu kan dari sisi lain. Terkadang pun cewek Enggak, mau sekarang gila apa? dulu. Pembelaan kau ini untuk dirimu sendiri. Enggak juga sama yang untuk orang-orang lain juga Ya, istilahnya untuk orang lain. yang Untuk- bersahabat ya, yang sama bersahabat. yang punya cowok sahabat cowok. Yang punya sahabat cowok. Oh, iya. Gimana kalau sahabat cowoknya itu punya rasa sama si ceweknya ini juga? Kan udah gue bilang tadi le. Iya, Bang. Kalaupun istilahnya tiba-tiba si sahabat cowoknya yang nggak ngerasa, pasti besar kemungkinan si cewek ilfil neo itu. Ilfil kan? Karena istilahnya dasar orang itu sahabat, Iya. bukan melanjut ke sesi pacaran. Berarti kan udah ada kian landasannya. Karena nggak maunya dia mengungkapkan itu, makanya dia takutlah dia ilfil. Berarti kan ada perasaan sahabat lebih terus dia ya. menganggap dia untuk Punya perasaan pun dia itu gak bakalan ngaruh. Tapi bang dia tuh cuma nunggu kesempatan aja. Iya. Soalnya dia takut untuk ngungkapin kan, karena takut si cowok ilfil kan. Iya. Mending dari sahabat gitu. Iyalah. Tapi sebenarnya si cowok ini tadi dia nunggu kesempatan si sahabat cewek dia ini tadi buat apa? Istilahnya kayak ngaruh ke ini. Kayak tadi lah contohnya, ada masalah family kecil. Bentar, Be. Dan itu juga yang perlu, Wak. Kalau misalnya contoh kita punya cewek, ada sahabat cowok, itu juga kita perlu juga istilahnya saling cerita segala macam. Kita juga harus ada rasa pengen tahu kemana aja orang itu apa segala macam. Itu juga perlu juga loh, biar kalian nggak ada pikiran seperti itu. Karena sudah pernah terjadi sama ini seperti itu. Istilahnya sabar bentar. Contohnya, Iya, contohnya pernah terjadi. Jadi dia sama ratakan, Wak. Jadi Itu kalau, dia. kalau sahabatnya disembunyikan, iya. Kalau itu beda cerita. Kan Tapi itu sahabat, tetap sahabat. Kebanyakan sahabat leku ya. Kalau misalnya ada sih yang punya sahabat cowok, pasti kebanyakan dikenalkan sama cowoknya. Kebanyakan itu. tapi ini enggak. Dan pun satu istilahnya mau juga orang itu juga istilahnya tukeran nomor kalau misalnya tiba-tiba si cowok ini nggak bisa juga minta tolong sama sahabat ceweknya itu, tolong dong jemputin cewek gua gini segala macam. Oh oke Bray. Itu nggak istilahnya memang kalian mengambil dari sisi negatifnya. Kalau kalian dari sisi positifnya ya istilahnya nggak bakalan ada pikiran seperti itu. kalau aku berpikir kayak gitu le, berarti kalau aku posisi pacar si cewek ini, aku posisikan ya, tolonglah jemputkan. Berarti aku nggak ada harga diriku lah. Kok harga diri? Ya iya. Iya, Bang. Itu bukan kategori harga diri berkau tahu ya. Itu kan salah satu contoh kalau kau memang sama sekali gak bisa minta tolong. Loh, jadi kalau sama sekali nggak bisa aku menjemput dia, apa aku suruh laki-laki lain sahabatnya sendiri? Kan itu kan Kenapa? karena kau menaruh rasa curiga sama cowok itu rasa kan. curiga, aku merasa nggak berguna untuk bisa membantu Si cewek itu dia. pasti berpikiran gini, lu anjing Seharusnya wanita itu kalau memang dia si cowoknya nggak bisa si cowoknya ini untuk menjemput dia, Pesan Grab. minimal pesan Grab. Iya. Masa iya kita Oke kalau kalian bilang pesan Grab, tapi kalau dia jam 12 gak ada Grab sama sekali, rupanya sahabatnya itu
kalau di posisi mati cewek itu gitu Nah, bukan. Kalau di posisi seperti itu memang ya saya sebagai cowoknya berusaha untuk menjemput dia. Kan itulah pola pikir si cowok kan itu makanya tadi yang gua menolak persahabatan antara cowok dan cewek itu. Makanya tadi gue Makanya bilang jangan. kalau memang dalam kategori sama sekali gak bisa si cowok ini menjemput. Rupanya kan orang itu udah sempat tuh karena nomor sama sahabatnya ini minta tolong dia, minta tolong lah bukan menjatuhkan harga diri. Tetapi lah, Karena kita kategori gak bisa melakukan itu. tetapi kalau namanya pria itu tidak boleh membuat pasangannya itu Ngasih celah gitu ya. ngasih celah atau membuat dia repot. Masalahnya gini bang, Saya sebagai pria, saya harus mengasih 100% karena effort. gini bang, itu kan sahabat cowoknya, sahabat Waduh, ya, gak berat kali kalau itu sahabat iya cowok lah. cewek kita kan contohnya. Masa dilangkai sahabat cowoknya nggak bisa jemput dia anjing? Iya. Malah ya gitu ah. Masalahnya kayak gini Itu bang. bukan melangkai, kan udah aku bilang kau gak bisa menjemput dia. Memang sama sekali gak bisa, apapun yang terjadi. Sama sekali Gak bisa menjemput dia. Otomatis kan, karena kau tadi gak istilah cewek ini, cewek ini punya sahabat, kau minta tolong sama dia, tolong dong jemputkan, aku gak bisa. Terus kalau dibilang cewek sama kayak gini, Apa? kalau sahabatku yang aku suruh ngapain pernah aku suruh kau ya? Bagus aku yang nyuruh sahabatku langsung. Ngapain pernah harus perantara kau yang nyuruh sahabatku katanya? Itu lo pikir Itu bisa harga diri kita jadi, itu Bang. bisa terjadi pas dia nelpon cowoknya untuk misalnya minta tolong jemput. Aku gak bisa. Dah dibilang cowoknya gak bisa. Rupanya si cowoknya ini punya pikiran. Kan kau punya sahabat yang itu minta tolong sama dia dulu dong. Aku gak bisa menjemput kau. Pasti sih dia, ya udah lah sama sahabat gua aja minta tolong daripada orang lain. Loh, gimana? Karena kalian terlalu negatif pada hal yang seperti itu, makanya kalian punya pikiran seperti itu. enggak sekarang gini lah dulu Pak. Apa? Posisi lah, misalnya cewekku lah. Mau tolong dulu. Gak bisa contoh yang lain? Hah? Enggak, buat aja dulu. Oh. Jemputkan dulu cewekku gini. Iya. Kau sebagai sahabatnya harusnya kalau secara apa ya? Apa? Menjaga perasaan sesama laki-laki. Kau menolak. Kenapa gue bilang menolak? Kau harus menjaga perasaan kau si cowoknya ini. Buset, parah kali kau punya pikiran kayak gitu bro. Menolong lah, itu menolong bro, bukannya ini loh. Bukan menolong, lebih menghargai kau pasangannya. Wah gawat lah kok gitu kebanyakan bro. Tinggal sistemnya. dia le. Ah, Oh, lebih membeli. Kok gak menghargai? Tadi kalau kasusnya tadi bang, orang abang masih dekat, masalah. Saya seharusnya kan dia si cewek lebih Berarti kayak gini pemikirannya berarti ya. Kalau misalnya lebih bagus sekali yang minta tolong sama temannya untuk menolong cewek, mengantar cewek daripada sahabatnya gitu. menolong apa? Untuk menjemput gitu. Maksudnya? Istilahnya kan kategori kalau masih teman dia sama cowoknya ini. Oh enggak, di sini enggak bawa teman kita. Di sini antara kita tiga ya, aku cewek pesawat cowoknya, enggak ada teman. Iya. Kau tadi aku bilang kan karena sahabatnya dia rupanya pemikiranmu seperti itu. Jadi istilahnya negatif. Iya. Jadi kalau mesti orang itu kategori teman, gak apa-apa kalau minta tolong sama dia gitu. Sebelum sampai juga sih itu. Iya. Ketika aku punya cewek, dia punya sahabat cowok. Yang pertama kali di dalam pikiranku itu, aku yang harus ke situ. Tidak ada satu orang pun di sana. Tidak ada. Kalau nggak bisa, Ya. kalau lagi artis nggak bisa menjemput dia. Kalau nggak bisa ya ku kembalikan sama si cewek itu. Kayak mana dia menghargai hubungan ini? Itu aja ya. Tolonglah kawanmu dulu atau kawan-kawanmu dulu. Gitu aja. Jangan malah aku yang nyuruh sahabat cowoknya cewekku. Kalau itu kita buat. Kalau dia malah bersama sahabat cowoknya, berarti dia tidak menghargai hubungan ini lah. Jadi kalau misalnya kalian di laut. Jangan Kalian menarik ke diri kalian sendiri, biar kalian tertolong. Apa bedanya kita? Kamu dulu menaik diri sendiri ya. Karena cara kayak gitu, aku buat cara aku. Iya. Seandainya di laut, Iya, di laut. kau di darat, Iya. kau sebagai cowok di darat, orang itu sahabat sama cewek ini di laut. Ya, kerja laut. Rupanya yang bisa yang menolongnya itu cuma sahabatnya itu di laut itu. Jadi rupanya tiba-tiba lah si sahabat cowoknya ini punya pemikiran, wargailah cowoknya nanti kalau kau tolong dia kayak gini, biar mati gitu. Biar aja. Wah, Daripada mereka nanti selingkuh. pantas lah kebanyakan kayak gitu cowoknya tinggalkan sama sahabatnya langsung. Karena punya pemikiran seperti ini. Enggak juga. Lebih kerasa curiga daripada percaya. Lebih berharganya harga diri cowok itu ketika pasangan ini tidak mempunyai cowok. Satu cowok. Tapi kan pertanyaannya kayak gini tuh. Le. Enggak lah, aku Kok bisa orang itu di tengah-tengah laut? enggak sekarang pertanyaan.
pengandaian. Oh, Itu pengandaian. Udah terlalu jauh pengandaian lu. Bukan itu kayak ke laut. Sebelum yang gue bilang ke laut tadi pun aku bilang juga sama lah. Waktu lain Arjan nggak bisa menjemput dia waktu cewek lain minta tolong. Kembali kan sama dia. Dia harus menghargai hubungan dari awal bilang sama dia. Hanya karena menghargai hubungan mengorbankan diri sendiri kayak gitu. Ada great bottle. Iya, bro, dia jam 12 waktu gak ada Nggak mungkin nggak ada kawan ceweknya itu Orang aja. tuanya, Kalau dia dia mau nggak contohnya. kawan, Belum tentu kawan cewek itu berani keluar malam jemput dia. belum tentu sahabat cowoknya mau kan jemput dia. Cemana kalau memang berandai seperti itu. Gak mungkin gak buka karena cowok gak mungkin gak berani keluar malam. Berarti ada rasa. Ini kan berat dalam keluar makan. Berarti ada rasa. Gini aja. Tiga menjalan Ini nggak masuk akal ini. kan aku bilang sama kau memang sama sekali gak bisa menjemput dia. Ngerti gak sih? Kau kan udah mengkonteskan diriku sudah tidak bisa menjemput ya. Aku bisa juga lah membuka konteksnya kayak gitu. Wah, Gini ya. Berarti kau. bahaya. Gini ya. Dengar ya. Contohnya kayak aku ada agak sedikit paham. Contohnya kayak Bang Lamat, cewek kita pulang jam 12 malam nih kerja lah contohnya, jam 12 malam. Udah nggak ada sama sekali angkutan umum. Tengah-tengah laut. Terus enggak, ini yang normal aja wajar di darat aja, bisa antar kita bilang. Oke. Jam 12 malam. Terus cewek kita nelfon kita sebagai pacarnya. Iya. Ya, tolong jemputin. Aduh, aku gak bisa. Aku contohnya menjaga orang. Contohnya gini ya, menjaga orang tua aku di rumah sakit. Gak ada yang jaga. Pasti otomatis kayak gini, Bang. Coba lah orang tua aku lah dulu telepon. Kalau bisa orang tua menjemput, orang tua mau suruh menjemput. Enggak lah harus jadi aku menyuruh sahabat cowoknya gitu, Bang. Lebih bagus ada opsi lain kayak orang tuanya, contohnya keluarganya gitu. jujur ya kalau aku jadi sebagai cowok ya gak mungkin gue suruh orang tua keluar malam hanya menjemput dia. Itu anaknya anjir tuh. Walaupun istilahnya masih ada rasa takutku dia kalau dia kenapa tiba-tiba orang tuanya istilahnya dalam keadaan lemas atau segala macam, namanya pun orang udah tua keluar malam-malam. Juga Lagi orang tua lemas. lemas. Boy, dibuat lagi lemas-lemas. Ini kan makanya kan konteks lu sendiri mau buat sendiri. Enggak, kita berpikir realistis. Bang. Itu kan Bapaknya tentara lah kayak mana? Kayak mana bapaknya tentara? contohnya kayak gini loh. Itu kita kita masih pacaran ya. Kita masih pacaran sama cewek itu. Otomatis cewek itu kan tanggung jawab orang tuanya. Jadi contohnya ditelepon lah kita. Aduh yang aku nggak bisa. Aku contohnya kerja. Aku menjaga orang tua aku masih sakit contohnya. Ya udahlah. Coba lo telepon orang bapak sama bapakmu gitu. Atau telepon lah keluargamu. Lebih bagus usahakan gitu, Bang. Karena masih tanggung jawab orang tuanya. Lah mas orang tuanya mau kayak mana orang tua ini tanggung jawab orang tuanya. Tapi setidaknya aku coba lah nanti setengah menit lagi aku kabarin ya sahabat aku bisa. Rupanya nggak bisa. Ya udah balik aja sama orang tuanya. Dia mau menjengkali orang tua. Aku kan menjengkali dah. Lebih ke rasa khawatir daripada orang tua si cewek istilahnya keluar malam untuk menjemputnya Itu itu. tanggung jawab orang tuanya masih kan. Walaupun istilahnya dalam tanggung jawab orang tuanya, istilahnya rasa khawatir nanti orang tuanya kenapa jadi ini pula. Ya udahlah sahabatnya aja lah aku suruh menjemput dia dan menelpon. Loh, itu masih kategori hal wajar loh. Kok jadi jatuh harga Tapi kalau diri? dibilang sahabatnya anjing cowok cewekmu kok aku urusanku dari Nggak mungkin. Seorang sahabat gak bakalan bicara seperti itu. Iya, kalau contohnya bicara harus nih, kan cewek-cewek abang yang jemput bang, masa jadi aku, kan aku kayak gini, aku juga punya kesibukan bang. Kalau dibilang sahabat cowoknya kayak gitu, Namanya pun kalau dia minta tolong. Iya, Kalau dia kalau kata minta tolong nggak mungkin dia mampu berbicara seperti itu. kalau memang dia nggak bisa sama sekali, ya pasti sama orang tuanya dong balik kan. Bisa. Kalau itu kau bilang oke pas. Iya, tapi Karena kan- istilahnya opsi yang lain, opsi keduanya ke orang tuanya lah. Kalau kesuruh dia lagi temannya yang lain untuk menjemput dia, itu gak bakalan Tapi mungkin. setidaknya bang daripada sahabat cowok yang kita suruh duluan, lebih bagus kalau kita nggak bisa, lebih bagus orang tua yang dulu kita suruh duluan. Kalau memang nggak bisa orang tuanya, baru kita ikut. Kau sebagai cowok mampu menyuruh orang tua yang menjemput dia, mampu. Bukan aku yang menyuruh dia. Jadi yang coba lah bapakmu sama mencoba telepon, tapi saya yang menjemput kau. Gitu aja, jangan ngapain aku. Kela, tulang jemput kau dulu si Anu tulang lagi sih. Dan lu nggak tulang itu. Jujur aku. Makanya yang kalau nyuruh orang tua yang jemput ya, aku nggak bisa. Ya udah gitu, suruh aja balik sama dia gitu. Tapi gini lah, itu contohnya cewek punya sahabat cowok, itu aja udah negatif sebenarnya bang. Iya. Kenapa? Contohnya gini, saya kenapa dia punya sahabat cowok? Seharusnya dia, kalau dia punya sahabat cowok, seharusnya dia juga punya sahabat cewek kan? Iya. Jadi kalau kan bisa aja sebenarnya minta tolong sama sahabatnya yang cewek. Karena Tapi makanya kalau dia punya sahabat cowok, nggak punya sahabat cewek, itu kan bertanda kutip bang. kalau nggak punya kan, Iya. nih kalau punya Tapi kalau punya,
ya dia lebih ini lah, lebih Makanya bilang gua, kalau dia misalnya minta tolong sama sahabat ceweknya, kategori cewek ini kan kebanyakan nggak berani dia istilahnya keluar malam di jam 12. Kalau si laki-laki ini kan berkemungkinan dia ada persenan mau menjemput dia walaupun sudah malam di jam segitu. Itu kan itu sisi positif yang gua ambil. Bukan berarti istilahnya kita minta tolong sama cowoknya itu jadi menjatuhkan diri. Kan itunya. Penuh laut lah. Itu dia lucu. Karena kalian kemungkinan besar kalian pernah mengalami hal yang seperti itu. Sahabat cowoknya selingkuh sama cewek kalian, jadi kalian jadinya mensamaratakan. tapi kasusnya kayak gini, Mbak. Makanya kan sekarang ini ya, contoh ya, anggaplah abang kenal sama cewek ini punya sahabat cowok, Iya. terus abang diterima nih jadi cowoknya dia, pacaran sama abang, tapi dia tetap punya sahabat cowok. Tapi bang, dia si cewek ini lebih terbuka sama cowoknya dibanding sama abang contohnya. Si sahabat cowoknya ini, dia lebih punya banyak ini bang, banyak ilmu kan. iya banyak pengenalan dari abang contohnya. Semua hal-hal yang abang tahu, Dia tahu. sahabat ini cowoknya tahu. Misalnya kalau orang abang ribut segala macam, si cewek abang ini cerita sama sahabat cowoknya. Gimana perasaan abang nih contohnya? Kalau Biasa aja. bukan biasa aja, kalau kita membawa ke diri sendiri kan, itu juga kita harus lebih berpikir lagi loh bro. Bang gini bang, artinya bang contohnya gini kan, artinya kayak gini bang. Artinya kalau dia sebelum pacaran sama abang punya sahabat, setelah pacaran sama abang, artinya abang lebih dekat dari sahabatnya ini kan. Selain dia lebih membutuhkan abang kan gitu. Siapa tahu juga cowoknya ini pasti cewek ini cerita dia cuman acuh bisa juga seperti itu. Siapa tahu. Jadi kenapa dia mau menerima abang? Contohnya dari Karena pada awal dia menerima sifat yang itu belum muncul. Sifat apa? Istilahnya acuh waktu dicurhat segala macam yang pernah contoh si cewek ini kerja dah dalam kerjaannya dia ada problem lah. Logika ya lah. Cerita dia sama sabar dulu jangan dulu lah yang memotong dah. Cerita dia sama cowoknya, rupanya cowoknya ini punya masalah juga. Istilahnya jadi acuh lah istilahnya dengan cerita si cewek ini. Rupanya si cewek ini cerita sama sahabat cowoknya. Kan gak ada sisi negatifnya kan, berarti positif aja kan. Ale, kalau Rupanya si cewek ini kan punya pikiran biar gak terlalu berat kali. Perasaan cowok dan pikirannya yaudah ke sahabat gue Jadi cerita kayak saya nggak tahu ada solusi Abang sekarang mau bilang kayak gini, aku contoh gini kan, si cewek abang nih, aku lagi ada masalah nih, aku pengen nginap nih, pengen tidur sama abang nih, karena abang nggak bisa, itu kalau negatif, kalau itu jalur negatifnya wah. Ini selain persamaan itu bang. kalau dia curhat, bilang nggak dia kalau curhat lah, tapi orang itu curhat di dalam kamar kayak mana itu? Iya. Masalahnya begini bang, kalau kayak gitu bang, abang jadi opsi kedua. Opsi pertama yang dipilih cewek abang itu sahabat cowoknya untuk bercerita. Kok jadi opsi pertama? Kan aku bilang tadi waktu dia pertama cerita sama cowoknya sendiri, rupanya cowoknya sendiri istilahnya acuh karena cowok sendiri itu kemungkinan punya masalah juga. Jadi opsi keduanya tetap sahabat, gak pernah sahabat jadi opsi pertama. Iya udah, kalau memang kayak gitu ceritanya ya udah tahan sendiri aja. Ngapain dia harus cerita ke sahabat? Nah, prinsip-prinsipnya seperti itu gak bisa leh. Karena terakhir kan dia punya jadi ada pikiran dia kayak yang itu lah mau kasus budi gara-gara tempat cerita. Kenapa kamu cerita sama cowoknya itu lah? Terbuka aja gitu. Karena aku bilang tadi waktu dia cerita sama cowoknya ini dia acuh. Salah cowoknya berarti. Iya. Ya udah kan berarti gak salah ceweknya kan berarti kan? Ya, tapi karena si cowok ini acuh tak acuh, akhirnya si cewek nyari pilihan lain buat cerita ya. Jadi ya Itulah fungsinya sahabat bro, tempat cerita opsi kedua bro. Kan udah salah lah di situ tuh Pak. Cerita kedua. Inilah makanya aku bilang kita karena kalian terlalu negatif, kalian nggak bisa nengok ininya loh. Logikanya dulu, dia kalau memang dia menghargai pacar dia itu, dia tidak akan menceritakan semua apa yang dirasakan dia ke cowok yang lain, ke sahabatnya. Kenapa kayak gitu? Ya, karena memang konteksnya kan memang pacar ini kan bertukar cerita. Kalaupun memang tidak ada solusi dari cowoknya ini, ngapain dia tahan sendiri gitu? Iya. Tahan aja. Iya, kenapa Pak? Wah, berat lagi gitu bro. Kalau kayak gitu konteksnya tante kayak gitu sama ceweknya kan ada dulu.
Hah? sama ceweknya. Ngapain terus sama cowok? Ngapain kan suka sama cowoknya? Kenapa nggak dia omongkan sama cowoknya itu aja? Sebelum dia menjadi sahabat sama cowoknya ini, dia pasti punya sahabat cewek. Makanya kalau kita memang kalau kita udah pacaran ya, apapun cerita cewek kita jangan acu-acu. Biar apa? Biar cewek kita nggak berpaling sama yang lain untuk cerita. Berarti, Itu resikonya bukan, pacaran. bukan di persahabatan itu salah kan? Berarti cowoknya yang salah kan? Bukan kita mempermasalahkan si cowok ini. Ini kita mempersoalkan persahabatan ini. Ngapain dia mengkoordinasikan kedua orang? Kok jadi Ya iyalah, dia menceritakan sama cowoknya ini nggak ada jalan keluar ke sini lagi. Sama aja dong itu udah membagi dua sih. mencari jalan keluar bukan berarti tiba-tiba tujuannya jadi perselingkuhan, bukan tiba-tiba jadi negatif. Mencari jalan keluar loh. Jadi konteks ya bang, kalau pacaran itu masalah harus diselesaikan antara Kedua belah pihak. iya, bukan yang Ketiga belah pihak. pakai vendor. Aku ngerti maksud itu, ngerti istilahnya kan. Itu kalau masalah antara dirimu dan cewekmu kan. Ini kan permasalahan dari luar, pengen cerita sama cowoknya. Rupanya cowoknya juga punya masalah kan. Istilahnya acu dari cowoknya ini. Rupanya, oh aku punya sahabat cowok. Ya cerita sama dia aja, opsi kedua. Si sahabatnya tetap opsi kedua, gak pernah opsi pertama. Semua masalah-masalah yang pernah dialami cewek ini pasti ke cowoknya yang pertama diadukan. Rupanya karena cowoknya acu atau mungkin dia gak ketemu jalan keluar. Ini mencari jalan keluar loh, bukan hal negatif. Diceritakan sama cowoknya, apa sahabat cowoknya. Rupanya dia punya jalan keluar. Oh begini macam. Itu gak positif menurut dia, semua negatif. Sebelum sampai ke sahabat cowoknya kan ada sahabat ceweknya. Kenapa ya harus ke sahabat cowoknya dulu? Ada orang tuanya. Kalau memang langsung ke sahabat cowoknya, dia punya langsung ketemu jalan keluar, ngapain lagi curhat sama sahabat ceweknya? Karena ada orang tuanya. Oh, berarti dia memang bahaya. niat untuk sama cowoknya itu. Memang istilahnya pemikiran negatif seperti itu gak bisa kita terapkan dulu. Betul. Bagi abang, Lagi kau. bagi kami yang sudah pernah melihat Iya kak, ya. iya. Dari argumen itu berarti kau mensamaratakan. Bukan lah. Loh iya Kan. Bukan Kan lah. makanya bilang dia karena pernah kuliah yang seperti itu, makanya kan otomatis itu mengartikan mensamaratakan. Sekarang gini ya Le, ngapain lah pala ada sahabat cowoknya ketika dia menjalin lagi hubungan sama pacarnya sendiri, ya Buat apa? buat apa lagi sahabat cowok ini? Coba fungsi dia itu hanya untuk bertukar cerita. Karena kalau pacaran sama kayak sahabat ya. Bertukar cerita sama kamu. Istilahnya belum tentu juga hanya istilahnya Apa? bertukar cerita. Kayak yang gue bilang tadi juga istilahnya sesi kalau pas lagi gak bisa ini dia itu berfungsi Iya, juga. Kenapa harus ke situ? Itulah awalnya Le, nanti dia akan menjadi apa? Hubungan itu jadi kacau. Iya. Oh, kacau. Dia kacau itu gimana Le? Dia bisa jemput aku, dia dengar ceritaku ini segala macam. Nah, Timbullah perbandingan itu. Dari situ lah nanti mulai asal mulanya itu. Pecah. Si sahabat tiriku lebih iya lebih aktif. si pacar Viri lebih pasif. Depan pacarku sendiri. Iya, kalau itu Glenn bilang berarti harus si cowoknya ini dong yang lebih istilahnya lebih mengerti sama ceweknya. Berarti harus bisa aku sama kayak sahabat. Oke lah, kita nanti kalau kalau kita salah si cowok ini memang baik dia, semua solusi ada sama dia. Nah, Masih perlu sahabatnya ini. Sahabatnya itu perlu. Ngapain? Iya dalam hal yang lain. Apa? Kalau semua istilahnya bisa coba contoh. Ya semua ada di dalam cowoknya ini. Gak ada manusia bisa semua lah kau tahu. Udah mulai terpojok. Apa? Berarti sahabatnya itu ada semua. Kalau Belum sisa tentu juga. Waktu misalnya contoh pun dia cerita sama cowoknya kan pertama kan, lupa cerita sama sahabatnya gak bisa juga. Ya udah sama ceweknya, sama apanya malu segala macam. Enggak, sekarang pertanyaanku itu udah tadi, si cowok ini semua bisa, apa solusi ini segala macam. Apa lagi fungsi sahabat cowok ini? Kalau itu kau bilang nggak bakalan terjadi, gak ada istilahnya laki-laki bisa semuanya. Jadi kalau memang udah baik lah cowoknya ini, tapi dia memang harus kebutuhan dia harus juga cerita ke sini. Itu nggak ada yang perselingkuhan. Aduh berat. Sekarang gini lah, kalau cewek bilang kalau cowok ini ada sahabat ceweknya, ini udah selingkuh. Sedangkan cowok aja menjemput cewek yang kawannya dia udah bilang selingkuh. Jadi ini konteksnya ini yang udah punya sahabat dan cowok ini ada. tuh nanti. Kan itunya udah baik si cowok ini pacarnya ini. Alok jadi apa? Udah baik sahabat udah baik pacarnya ini ya.
Lu bilang apa lah kau? Udah baik aku sama CSP ini kan? Udah semua baju kasar apa semua ragam jiwa ginjal lah. Udah semua lah, udah lengkap lah, perfecto. Apa fungsi sahabatnya ini lagi? Coba. Apa fungsi dia? Dia lagi? nggak ada samamu. Apa? Ginjal gitu. Bukan. Berarti kan dia sahabatnya ini kan ada alternatif lain kan? Dari cowoknya ini kan? Berarti kan ada rasa kepuasan yang tidak. Sekarang gue tanya kau, Apa? sudah pernah kau tengok laki-laki bisa semuanya? Maksudnya? Enggak, Bang. Dalam segala aspek Kalau dalam udah meluaskan, Enggak, emang emang sama. begini. Enggak begini, Bang. Enggak ada manusia yang bisa semuanya kan. Oh iya itu. Tapi tujuan pacaran itu tadi apa? Saling melengkapi kan. Jadi kalau dia masih membutuhkan orang luar, berarti itu nggak betul-betul Tujuannya pacaran. ada, iya. Karena kan tujuan akhir dari pacaran ini untuk membangun rumah tangga antara mereka berdua kan. Pihak. Ngapain Nggak perlu menghidupkan ada vendor tiga pihak lain kan. Iya. Jadi kalau misalnya kedua belah pihak sama-sama nggak dapat ini solusi, harus membutuhkan solusi dari luar, istilahnya itu kan udah nggak layak lagi. Sampai pacaran. Iya, bisa aja, bukan Bisa bisa. aja. Kawin kontra itu. Iya, betul itu. Ngapain lagi orang itu sama-sama lagi kalau memang nggak ada solusi di hubungan itu? Ya udah, putus, selesai. Sahabat si cewek ini punya sahabat kan sama cowoknya kan tuh saling bercerita kan. Padahal si cowok ini bisa juga saling bercerita, solusinya pun juga mantap. Ngapain lagi dia butuh sahabat cowok untuk saling bercerita? Berarti dia membutuhkan perbandingan. Kan itu ya. Ada perbandingan yang diambil. Oh, dari pacarku ini. Coba lah cerita dulu aku sahabat apa pendapat dia. Dari situ pun kita ngambil. Oh, kawan ini berarti ngambil perbandingan. Dia ingin membanding-bandingkan sahabat cowok dan pacarnya sendiri. Itu sudah salah mengambil kedua pendapat dari dua orang berbeda. Mencari perbandingan bukan berarti membanding-bandingkan ya. Mencari perbandingan. Maksudnya itu loh. Mencari perbandingan bukan membandingkan. Loh, kemana ya kau Sekarang yang Kemana ini. kau sekarang? Sekarang yang Sabar ya. Ku tanya pendapatmu. Udah. Ku tanya pendapat dia. Oke. Waduh. Lebih bagus pendapat ini. Iya. Udah, ini aja perlakukan. Ada nggak di situ membanding-bandingkan? Oh, ini Iyalah. ini. Abang bandingkan pendapat sama pendapat ini. Pendapat ini lebih bagus. Ya udah, abang ambil pendapat ini. Kata, Abang oh bandingkan, ini Bang. itu sudah perbandingan, Le. Itu bang. Karena yang abang butuhkan kan hasil lebih baik kan. Iya. Makanya kalau Daripada sekolah, jadi merana tangan, Jeng. Jadi kalau misalnya dapat dia lah solusi yang lebih baik dari sahabatnya ini, gak dapat solusi baik dia darimu. Jadi kau salahkan dia, cowoknya itu, sama cowoknya itu. Udah membandingkan. Kan udah membandingkan di situ, Le. Salahnya si cewek, ngapain dia membanding-bandingkan hubungan kami sama orang lain gitu? Iya. Cuma ada yang membandingkan. Gini, Bang. Berbeda dengan membandingkan. Oke, kita hilangkan dulu kata perbandingannya ya. Kalau misalnya dapat dia solusi baik dari sini ya, Iya. kategori baik dulu nih ya, jangan Dia langsung sudah dapat solusi baik, kan? dan rupanya pas pertama dia sama mau curhat dia cerita masalahnya nggak dapat solusi baik dia. Iya. Iya, nggak dapat Rupanya solusi baik. dia dapat solusi baik dari sahabat cowoknya. Jadi kita akan salahkan dia, walaupun sama dia. Bukan si cowok ini Bukan salahkan dengan baik dan tidak baik yang kita salahkan di sini. Si cewek Dia ini- mengambil kesimpulan, mengambil perbandingan loh. Iya, ngapain Bukan dia kita salahkan membandingkan? pendapat dia baik, pendapat ini tidak baik. Kita kan mengambil ngapain dia harus membandingkan kedua pendapat ini kalau Iya. tohnya dia membuat apa namanya dia pacaran sama cowoknya ini loh. Gitu loh, Le. Ngapain dia? Iya. Tujuan dia pacaran kalau masih membagikan itu ke vendor. Harusnya pas PDKT yang dia baru mencari perbandingan. Jangan pas sudah pacaran, dia nyari perbandingan sama yang lain. Berarti oke. Udah sekarang kayak gitu. Ini udah merana memang nggak setuju dengan pendapat kalian. Ini udah mulai rilis aja ya. Dah. Oke, kalau gitu. Kita buat jangan sahabat cowok dah. Dan gak usah kita buat sahabat cowok, sahabat cewek. Dah. Rupanya dapat dia solusi sama sahabat ceweknya. Kau tuh gak terima? Apa? Itu gak terima kau? Kalau misalnya dapat dia solusi lebih baik sama sahabat ceweknya. Iya, nggak terima lah. Karena aku sebagai cowok harus merasa memberikan yang terbaik lah. Kalau si ceweknya menganggap pendapatku Jadi baik, kalau gak mampu kau mengasih itu apa aku bilang lagi? itu lah. Makanya kembali lagi konteks tadi saling melengkapi, Le. Maksudnya gini, Bang. Astagfirullah. Jangan hubungan kami ini jangan ada pihak
hubungan kami ini jangan ada pihak ketiga untuk membandingkan gitu loh. Ya biarkan kami hidup berdua yang Kalau saling itu masalah. konsep kalian, berarti konsep kalian itu mengekang, bro. Nggak ada Kan bro, Iyalah. kan kembali lagi tadi sama ceweknya kami serahkan. Kalau Iya. si ceweknya ini mempunyai otak dan pola pikir yang sehat, Nah. dia nggak mesti mencari pendapat orang lain, walaupun itu yang dibungkus kata sahabat. Dia harus percaya dengan pendapat cowoknya sendiri. Dan nyari solusi. Walaupun istilahnya solusi cowoknya diburu, Walaupun solusi cowoknya tetap dia Enggak, lebih baik di gitu. situ lah si cewek ini menilainya. memberikan penilaian. Oh, Iya. Dia masuk dia mengasih penilaian itu gak berbandingan juga itu. Enggak lah. Loh, kan ini kan konteksnya pacar Enggak. sendiri lah. Itu namanya merevisi yang tidak benar, Le. Kok Menjadi benar. bahaya kali lagi lihat. Jadi kayak gini Itu bang, prinsipnya mengekang loh. anggaplah gini bang, abang apa ini punya masalah nih, si iya, cewek iya. punya masalah, Iya, cewek punya iya. masalah, terus cerita sama abang, Iya, oke, hasil dari abang buruk kan jelek. Buru itu istilahnya, Tapi abang suka itu solusi dari abang pengen maunya diterapin sama si cewek ini, ini. Tapi tiba-tiba dia diam-diam nggak ada yang bilang sama abang, dia nerapin solusi dari sahabatnya nih. Gimana menurut abang? Kalau itu lebih baik gak masalah. Enggak, tapi setidaknya harusnya di ini istilahnya dievaluasi lagi dulu. Istilahnya dia dapat Berarti gini maksud berarti waktu dia cerita sama sahabat cowoknya ini dapat solusi, mestinya dikasih tahu lagi sama aku kayak gitu. Iya, istilahnya iya. Kalau itu memang memang harus kayak gitu memang dan sering pun kayak gitu memang kejadiannya. Istilahnya cerita pun sama sahabat cowoknya ini dapat solusi, dia pasti ceritakan lagi sama cowoknya itu. Berarti di situ si cewek ada salah lah, Le. Ngapain lagi dia meminta perbandingan? Kan lu bilang tadi, ngapain kita harus membandingkan kedua sahabat sama pacar sendiri? Waduh. Makanya. Makanya aku bilang itu prinsip mengekang, Le, kalau itu masalah. Masalahnya kan kan, Bang. harusnya si cewek harus tahu, punya otak, harus berpikir, menghargai pacarnya ini diduluan kan pertama kali itu. Masalah topik di awal kita kan bang sahabat cowok. Kalau Iya. sahabat cewek ya udah urusannya. Tapi sahabat cowok jangan malah kita sebagai pacarnya dibanding-bandingkan sama sahabat cowoknya gitu. Itu yang konsep awal kita. Jadi kalau kalian nggak dibanding-bandingkan, nggak apa-apa. Kalau contohnya gini loh, dia nyari solusi sama kawan ceweknya, sahabat ceweknya. Iya. Itu gak masalah, tapi jangan dibanding-bandingkan pacarnya dengan sahabat cowoknya gitu. Konsep pembahasan kita tadi baik buruknya persahabatan, nggak ada kita bilang membanding-bandingkan, udah. Mulai gini lah sekarang. Dari bentuk kau bilang tadi lah ya. Iya. Misalnya sama pacarnya ini ya. Menurut sahabat cowokku kayak gini loh ya. Gini. Iya. Dia menyampaikan itu sudah salah. Ngapain dia ngambil perbandingan? Justru karena menyampaikanlah dia sama menghargai kau. Menghargai Kalau aku. tiba-tiba dijalankan dia, istilahnya prinsip si sahabat cowoknya itu dia kemungkinan aku bilang salah. Tapi kalau dia tetap mengadu samamu, berarti dia tetap menghargai kau. Kalau aku posisi gitu ya bang, contohnya yang aku kemarin cerita sama sahabat cowokku. Terus? Sahabat cowokku. Menurut dia yang bagus itu kayak gini. Aku jawab tau bang, aku jawab. Ya udah pacaran aja kok sama sahabat cowokku. Itu karena pemikiranmu dangkal seperti itu. Dangkal lagi itu pemikiran kalian. Masalah gini bang, dia Hanya karena istilahnya kalian pacaran, kalian ini dia gak berhak istilahnya. Berarti selama ini dia berhubungan sama cowok berarti berhubungan sama itu makanya bang kenapa udah pacaran aja sama dia gitu. Karena dia mengambil pendapatnya yang kalau dia mau pendapat sahabatnya sendiri sama pacar sendiri. Berarti dari kemarin sudah nyari bercerita. Udah banyak cerita dia, banyak cerita dia sama sahabatnya. Bahaya kalau bahaya lah. Karena omongan sahabat jadi lebih dengar daripada omongan kita. Karena kalian selalu mengambil sisi negatif, makanya terus kalian istilahnya bertahan seperti itu. Kok dari sisi negatif? Karena memang negatif loh. Enggak Karena dong. persahabatan dengan cowok pun si cewek udah punya pacar itu udah negatif bang. Menurut kami. Menurut kalian kan, Kalau contohnya si cowok memaksakan contohnya harus sama kita cerita, Iya. itu udah positif sebenarnya. Positif ya biar contohnya kayak lebih berkembang itu hubungan, istilahnya dia nggak perlu lagi orang lain. Iya. Jangan ada pihak ketiga di hubungan kita gitu. Saya Kita, itu Bang. niat udah positif. tapi Wak, ya kalau istilahnya kayak nggak bilang gitu, biar istilahnya hubungan berkembang Iya. apa segala macam kan.
Makanya aku bilang tadi, Wak, kalau memang si cewek ini tidak menemukan contoh solusi dari cowoknya ini, kalau dia ada opsi kedua hanya sekedar menyampaikan rupanya kebetulan dia dapat solusi dari sahabat cowoknya, kemudian diceritakan lagi sama si cowoknya ini, itu masih kategori bagus loh, itu gak ada negatifnya. Malah si cewek itu istilahnya masih menghargai si cowok sendiri, mengadukan. Lain cerita kalau istilahnya tiba-tiba dijalankan langsung prinsip si sahabatnya itu baru salah. Tapi kalau tetap dia mengadukan sama si cowok lagi, yang aku dapat solusi gini-gini dari sahabat cowokku, gimana menurutmu? Sebelum dia ngecek kayak gitu, dia ngapain cerita? Seharusnya kan bang cari solusi sama-sama. Sebelum dia menyampaikan pesan itu sama cowok-cowok Dia ngapain? cerita sama cowoknya, paling kita sendiri ada untuk menceritanya. Karena dia mentok sama kamu kok cowok gitu, dia mentok di sama kamu. Anggaplah solusinya kurang bagus. Eh. Selain kan dia tahu solusi bagusnya kan. Iya. Kalau dia tahu si cowoknya nggak ngasih solusi. Iya, benar. Bukan dia langsung tahu solusi bagusnya, Wak. Dia bisa tahu solusi. Saya ini selesaikan sama-sama gitu bang. Di mana solusi paling ininya? Untuk hubungan ini gitu. Iya. Tapi kayak gitu pun leh, ibaratnya dikasih tahu pun sama masalah solusinya itu, tapi dia menerapkan solusi yang dibuatnya itu. Kayak mana menurut Lai? Kayak mana saya duduk ulang ya? Ibaratnya dikasih tahu lah sama Lai solusi yang dikasih tahu sahabatnya itu. Iya. Tapi dia tetap menerapkannya itu. Perasaan Lai kayak mana? Kalau istilahnya itu baik, gak apa-apa. Kalau memang dariku itu solusinya kayak istilahnya gak bisa diterapkan dia, itu istilahnya masuk ke hal yang tidak terjangkau dia, gak pas sama dia, ya gak apa-apa. Berarti lebih dihargai sahabatnya itu dapat Lai. Bukan karena menghargai, karena itu bisa menyelesaikan masalah dia, bukan masalah menghargainya. Kalian terlalu istilahnya membawa ke harga diri, makanya kalian punya pemikiran seperti itu. Ya iyalah bang, cowok nggak punya harga diri bang. Bukan masalah gak punya harga dirinya, Dek. Makanya aku bilang kalau kalian tetap negatif, pasti kalian istilahnya tidak kalian bilang harga diri lah, perselingkuhan lah, apalah segala macam. Tapi kalau kalian kan positifnya, oh bagus, ada solusi, masalah dia teratasi. Masalahku sendiri pun nggak perlu lagi digabung sama masalah dia, karena sudah teratasi masalah dia. Berarti aku sisa mengatasi masalahku. Jadi semua tergantung ini bang, masalahnya juga kan. Kalau masalah antara hubungan orang abang, Kalau itu oke lah. itu kan harus diselesaikan bersama kan. Iya, itu Kalau baru tadi pas. tadi permasalahannya tadi contohnya di bidang yang abang nggak ahli di situ, yang mungkin bisa dari solusi dari orang yang memiliki bidang yang sama, Iya. bukan dari sahabatnya, istilahnya. Sahabat cowoknya. Iya. Kenapa kayak gini? Contohnya si cewek ini lagi kerja, Iya. terus pekerjaannya ini istilahnya yang nggak ada hubungannya sama cowok. Salon lah contohnya. Nah, anggap lagi gitu. Saya kan dia nyari solusi, saya kan nggak bisa dari abang kan, abang nggak ngerti. Iya, oke, Yes, dia cari solusi dari temannya yang sama-sama bekerja di situ, membidangi itu. Jadi kalau misalnya temannya itulah, teman salonnya itu laki-laki, jadi kalian tetap gak setuju gitu? Enggak, itu udah banci tuh. Enggak bro, laki-laki bro, gak selamanya istilahnya laki-laki pintar menyalon itu banci enggak lo? Iyalah. Enggak lo? Oke, Iyalah. oke. Karena kan kayak gini loh. Karena kan memang dia memang sebidang. Ya, bisa jadi memang satu jalan. Iya kan? Kayak Walaupun cowok tapi Iya, bidang kan. Kayak contoh ya Lego ya, Hmm. di Paris lagi kebanyakan di bidang ahli fashion itu laki-laki, jadi kalian bilang bencong itu enggak kan? Bukan, tapi kan di bidangnya itu dia ngomong. Ya itu maksudku tadi kok Si sahabat ini tadi nggak ada bidang di situ. Iya, iya. Ngapain di sama cowoknya cerita gitu? kalian kan mengambil garis perumpamaannya kan, yang waktu dibilang si Bismar tadi, kalau misalnya karena gak ada di ahli bidangku gitu masalah salon, rupanya dia pengen cerita bidang itu sama teman kerjanya sendiri. Jadi kalau teman kerjanya itu cowok, jadi tetap kalian gak boleh gitu. Jangan boleh. Boleh, karena sebidang. Bukan sahabat cowoknya. Iya. Jadi kalau itu bersahabat dalam satu bidang, emang lagi. Iya mana juga. Sebidang. Berarti kalau mereka bersahabat, berarti ada unsur lain lah. Kan? Balik itu. Karena kalian selalu membilang gitu karena kalian mengambil sisi negatif. Memang iya. Tapi sekarang ini kan makin curiga sebenarnya bang, karena cewek yang kerja ke sono, punya teman kerja itu Iya. peluang untuk selingkuhnya besar. Iya. Malah banyak kasus sekarang. Di kantor-kantor. Iya. Apalagi atasan, bagaimana kok atasan cowok?
Aku sudah ngalami. Tapi Karena gini bang, perselingkuhan sekarang banyak terjadi di tempat-tempat kerja. Makanya kayak di kota-kota besar, itu kayak di tempat kerja itu kayak udah hampir normal. Iya. Bahkan le tempat kerja aku le dari tempat kerjanya dulu le dekat nah. iyalah. Dekat. Tapi bisa juga hal seperti itu tertutupi. Ya, tadi kan pembahasan teman kita ini katanya contoh dia mengadu sama cowok sendiri, rupanya yang diadukan dia pekerjaan dia yang nggak bisa cowoknya ini nggak di bidangnya kan. Jadi kalau dia misalnya menceritakannya sama satu rekan kerjanya, rupanya kebetulan lagi-lagi klien tetap gak kasih walaupun gak ada solusi dari klien. Hah? Ya. Kau gimana? Kalau klien bertahan kan harga diri dia itu gitu. Bertahan kan aja le. Wah, memang nggak bisa kalian gitu Le. Karena kalian sudah terlalu termakan hal-hal negatif dan seperti itu. Bagi apa nggak bisa? Kalau kami bisa-bisa aja. Aku kalau Kan kalian kok bagi aku nggak bisa? Kan sama abang memang nggak bisa. Itu Kan sama abang nggak bisa. kalian bilang nggak boleh bersama sama sahabat lagi-lagi kalau misalnya nggak ketemu solusi dari cowok ini karena dia mempertahankan harga diri dia nggak bisa cerita sama orang lain. Lah, Enggak, aku kalau gini aku posisikan diriku. Oke lah, anggaplah cewek ini menganggap aku sahabatnya ya. Oke. Cerita dia, aku tahu dia udah punya cowok. Iya. Aku sebagai laki-laki, apa aku gini lah, aku minta pendapat dulu aku sama kamu. Gini, ada masalah aku gini. Kata cowokku seperti ini. Aku sebagai cowok, betul yang bilang cowokmu. Aku nganggap gitu. Karena aku nggak mau merusak hubungan ini. Jangan lagi kalau fungsi sahabat cowok itu kayak kalau memang betul ada itu harusnya Mensupport tindakan ya. dia membela pacarnya sendiri. mensupport hubungan. Jangan lagi Sahabat. berbeda pendapat dan pacarnya. Iya, itu gua harus. Berarti kalau berbeda pendapat le ada unsur. Ada unsur ketertarikan kan? Ah, supaya Supaya untuk melucuti dan membugili. Contoh kecilnya aja ya. Kau bilang walaupun istilahnya dalam benakmu pendapat si cowoknya itu Iya. buruk, tetap kau bilang baik. Iya. Berarti kau yang salah. Kenapa aku salah? Jelas lah. Aku sebagai dianggapnya aku sebagai sahabat aja. Aku nggak mau deh. Itu lebih baik, itulah prinsip Bukan. yang lebih parah Kalau lagi kau- daripada enggak lah, kau bilang kalau itu. kau menganggap si cewek ini sahabatan menganggap cewekmu ini menganggap sahabatmu ini bagus, baik, sayang kau sama sahabat cewekmu ini, kau juga harus sayang sama cowoknya, pacarnya sendiri. Harus kau rela kau. Hargailah. Kayak contohnya- Iyalah, kau menghargai lah. Contoh kecilnya aja ya, Kalau contohnya. kau berbeda pendapat dengan dia sama aja kau seperti kayak berbeda pendapat sama Iya, pacarmu jadi kayak ada nanti percikan api. Iya. Contoh kecilnya aja lah, contohnya. Aku sama tadi sama Bang Rido. Jangan aku ceweknya ya. Enggak, kami sahabatan ini. Sama-sama cowok lah, sama saya sahabatan. dalam Terus sahabatnya. Bang Redo punya masalah. Bangsa gay. Bukti. Oke, Contohnya gini, aku sahabatan sama Bang Redo. Ya. Dia punya masalah sama ceweknya. Cerita dari aku, sama aku. Ada masalah lain. Ada contohnya ini anjing contoh ini. Contohnya gini, Bertawa aku live dia masalah curus sama dia. anjing. Aku ada masalah sensitivity ya. Contohnya gini, kami sahabatan, dia punya masalah sama ceweknya, contoh ya. Terus aku gue masalah sama cewek gini, contohnya gini. Pas, ya udahlah bang, coba mencari tahu bang. Pasti ada yang jalan keluarnya. Bukan malah, bang udahlah banyak cewek yang lain. Bukan malah kayak gitu. Akhirnya kalau kayak gitu kan kesan gue kayak jadi loh, biar putus mereka. Tapi kan istilahnya ya, kayak kalau yang gue bilang itu udah otomatis memponis sahabatnya itu buruk. Kenapa buruk? Karena kau bilang kan, karena yang kau bilang tadi itu ya. Pasti dia curhat dia bla segala macam langsung omongan, ya udah bang, banyak cewek lagi. Itu kan, kalau aku bilang kayak gitu berarti otomatis gini loh bang. Pasti kalau aku sahabat sama Bang Rede, dia coba lah bang, pasti cari solusinya, pasti ada nanti solusinya yang keluar lah bang. Kalau kau membilang enggak. Itu juga Enggak, kau gini, sendiri gini. langsung memponis, sesalah kayak gitu. Saya juga memponis anjing. Sama memponis Kau jadi memponis. Dengar ya, kalau kamu membuat argumenmu kayak gitu, kau terus menunjukkan pacarnya ini nggak baik.
Enggak lah. Iyalah, dari tadi kalau pendapat si cowok ini selalu salah. Aku mengerti, aku mau Berarti istilahnya ada seluk-belukmu di situ mau masuk. argumen-argumen gitu keluarkan yang seperti itu supaya kalian tidak berpikir buruk tentang persahabatan cewek dan cowok. Dah. Makanya aku bilang, makanya aku ngarah ke situ. Apalagi istilahnya kan aku narik garis lurus kan tentang apalagi tentang persoalan-persoalan dari luar. Tapi kalau misalnya persoalannya di antara mereka itu pasti sahabatnya itu pun ngomong. Gak mungkin juga dia langsung ngasih solusi karena istilahnya dia kan juga gak tahu juga istilahnya kejadian aslinya kayak mana. Berarti penting rupanya sahabat cowok ini sama dia. Penting lah. Kan kembali lagi, berarti si cewek ini harusnya menghargai hubungan dia daripada persahabatan dia. Kalau kau pun punya, misalnya kau punya sahabat cewek, ada cowoknya, kau harus mendukung hubungan mereka. Apa misalnya pendapat? Kalau mendukung, tetapnya aku mendukung. Ya, Terus udah. Tapi kalau istilahnya tentang istilahnya mengadukan soal permasalahan, mengasih solusi, itu bagus menurutku. Gak ada salah di sini. Iya. Mengasih solusi berbeda pendapat dengan pacar Dan kebanyakan pun persahabatan gitu kan contohkan kayak yang berarti kan setelah dapat dia solusi dari sahabat cowoknya pasti dikesal sama cowok nih yang aku ada solusi dari sahabat cowok gini kayak mana menurut ada salah di situ. Kok salah? Ini menanya lagi dia loh, menanya ulang dia lagi loh. Menanya ulang lagi. Ini menanya ulang lagi sama cowok. Berarti dia menanya ulang perbandingan itu, menanya ulang dari pendapat si cowok ini. Berarti dia sudah membuat sahabat sama pacar. Kalau oke kalau ngapain lagi dia pacar? Ya, kita boleh kayak gini. Waktu dia mengadukan balik lagi setelah dapat solusi dari sahabat cowoknya ini. Dia dulu lagi sama cowoknya. Rupanya pas dia mengadukan sama cowoknya ini. Oh iya yang gini macam ketemu jalan tengahnya. Dari dua solusi ini yang istilahnya diceritakan yang didapat cewek ini. Ketemu jalan tengah. Ini ngapain? Pasti di bulan sebenarnya itu dia udah tahu jawaban sebenarnya. Ngapain lagi dia membandingkan itu? Kok jawaban sebenarnya jalan tengahnya loh. Gak istilahnya gak solusi. Gak solusi dari sini diterapkan dia. Gak solusi dari sini diterapkan dia. Tengahnya kita ambil, ini digabungkan solusi. Oh jadi di tengah-tengah inilah si cewek ini. Di sinilah sahabatnya, di sini pacarnya. Ujungnya bang yang berantem itu cowoknya sama sahabat. Oh berantem? Iya, saya itu udah ini bukan pendapat. Digabung, makanya orang banyak dirembukan, digabung solusi itu belum tentu istilahnya solusinya itu. Jangan kan, tengahnya diambil. Gini aja lah, Bang. Oh begini, kita ambil garis tengahnya. Oke. Gini aja lah, Bang. Sabar kayak tawar menawarnya dulu. Mananya tuh? Oke, gini aja lah. Kayak lain contoh misalnya handphone lah harga 500.000 udah. Rupanya udah lah bang. Sikit lah bang, udahlah kita cari jalan tengahnya. Itu harus kan lah buset. Seperti itu lah. Ibaratkan lah dua harga itu kayak kebentuk solusi. Enggak lah. Jalan tengahnya kita ambil. Iya itu kan bang yang bermasalah yang apa beradu. 3 jam tuntutannya itu dia 3 jam Antara pembeli sama penjual kan. Gimana contohnya kalau ada orang lain di luar itu yang bilang, oh harga sekian itu udah cocok, harga sekian itu udah cocok sebenarnya. Soalnya semua harga yang cocok semua masukan dari orang-orang lain yang nggak ada hubungannya itu masuk terus apa enggak? Masih mumet. hype dia rupanya. Contohnya aja bang, dalam hubungan abang ini, rela abang ada orang ketiga di tengah-tengah hubungan abang ini, kan nggak rela kita. Itu gua anggap bukan orang ketiga. Loh, itu nggak bakalan orang ketiga. Jadi rela lah kau dia bertukar pendapat sama laki-laki lain. Ikut campur lah, Campur dia. hubungan kalian. Berantem pun kalian dia cerita sama kawan ini. Ikut campur dia berantem apa segala Dikasih solusi yang bukan malah memperbaiki, malah menghancurkan. Kategori gua campur sama kalian yang seperti apa sih sebenarnya? Semuanya. Apa masalah? Semuanya ini apa? Aku nggak tahu. Semuanya lah pokoknya. Kau bilang tadi ada masalah ini. Dari sisi ini pun lah dia mengambil solusi aja, mencari solusi itu dia harus menanyakan lagi apa fungsi dia menanyakan ke sahabatnya ini. Kenapa nggak orang itu dua aja yang mencari solusi kan itu ya. Kenapa harus bertiga? Sayang, aku menurut sahabatku kayak gini loh, kayak gini. Dari situ pun dia kayak pelacur. Iya. Jadi bang apa
Iya gitu bang, abang contohnya tinggal di kos-kosan nih. Ya. Nah ngekos itu abang sama cewek abang di dalam itu kan. Tapi abang tuh nggak sempurna, Iya. masih ada kekurangan abang itu ada di sahabatnya. Iya. Gimana contoh kalau kalian bertiga tinggal di kos Iya. itu aja? Kayak yang kalau nggak ikutlah sahabat cowok kayak tinggal di kos ini. Itu konsepnya udah jauh. Kos-kosan itu sama kayak hubungan bang. Iya, anggap Rela bang. Yang kita maksudkan nggak cowok sahabat cowok ke kos kita ya. Iya, karena dia Iya. ada hal lain yang enggak. Iya, yang ada kita sama Saya dia. Kok bisa mengilustrasi loh? Enggak mengilustrasikan, karena fair gitu. Nggak bisa lah. Kalau itu dia bilang nggak bisa kalau masalah yang seperti itu. Karena itu udah lain. Tapi bang orang itu nggak ngapa-ngapain dulu. Positif aja loh. Kan aku bilang kos-kosan itu kayak anggap itu hubungan bang. Masa iya rela kita kos-kosan dimasukkan si cewek kita ini sahabat cowoknya ke dalam kos itu untuk melengkapi kos itu. Kos itu anggapnya kayak hubungan lah gitu. Masa iya rela kita si cewek masukkan sahabat cowoknya ke hubungan kita? Kan enggak. Ngapain ada orang ketiga dalam hubungan kita? sekarang deh gini ya. Kalau konsep seperti itu kan nggak mungkin cowok cewek satu kamar. Kos-kosan bebas tapi ya mana ya? Mana ada kos bebas? Ada. Di mana kumpul-kumpul kita bilang nggak? Ada. Jadi abang mau tanya lu bang, itu ya abang ini punya sahabat cewek. Ya, Enggak dia belum punya pacar kan Iya. sahabat abang ini. Ya, gimana suatu atau dia besok dia punya pacar? Gimana abang mau bertahan di sahabatnya dia apa kayak menjaga batasan kayak ada menjangkau tidak campur adukan contohnya istilah dia sekalinya masalahnya ya saya gitu ya. Saya urus aja dulu sama cowoknya. Bisa hubungannya. berarti pas yang gue bilang kayak tadi itu juga bis. Kalau itu gue bilang yang gue bilang tadi kan, kalau misalnya pengaduan pertamanya sama cowoknya, Iya tuh abang tetap menyarankan dia untuk sama cowoknya untuk menyelesaikan itu. Istilahnya abang nggak istilahnya masuk tiba-tiba ke situ karena orang itu berdua. Oke, baik. Kesimpulannya adalah Kesimpulannya adalah bernegosiasi lebih dari luar pacaran itu sudah lonte. Hidup lonte. Dan itu tidak baik di kalangan masyarakat. Karena kalau membahas wanita guys itu nggak ada habisnya. Karena sahabat itu nggak bisa. Karena ada lagu Ziga yang mengatakan sahabat itu jadi cinta. Sehabis merapikan. Nah, itu dia. jadi Dari awal-awalnya itu. ya Tobatlah nah. Sudah tidak ada lagi itu. Hentikanlah. setiap masalah bisa diselesaikan secara bersama, tidak harus orang ketiga dan memilih berpisah. Jangan kemana-mana, tetap di Kasih lu nih. Kasih dulu. Oke, kasih. Caranya dalam sinergi itu. Kasih lu. Klarifikasi, saya bernama ini bilang. Saya mengakui Kesimpulan bang. kesimpulannya persahabatan itu kalau bagiku itu tetap baik, tapi kalau bagi orang-orang yang menganggap itu negatif itu terserah mereka. Tapi bagiku persahabatan itu tetap baik karena istilahnya kemungkinan besar kebanyakan orang sekarang menganggap persahabatan itu tidak baik karena kemungkinan satu pernah terjadi sama mereka sendiri. Udah mereka mengalami istilahnya trauma juga, kemungkinan besar tiba-tiba mereka menganggap persahabatan itu buruk. Tunggu dulu, dari argumen ini kayak kau pelaku urusan hubungan orang gitu. Ini kesimpulan. Enggak mau berdebat lagi, lanjut Pak. Oke. Jadi tetap di omong kosong. Wah, bisa dulu. Iya, benar semua lah. Saya belum. Langsung closing statement lah. Kasih lah. Anjing aku hubungi sama cewek anjing. Enggak apa-apa. Oke. Enggak siapa. Tahu dulu. Ini tadi. Siapa? Oh nanti kat yang ya. Baiklah. Untuk kalian anak-anak muda yang tersesat, jika kalian mempunyai di hubungan kalian itu ada vendor, kalian lebih bagus wipe out dari hubungan itu. Karena apa? Karena kalian akan menyakiti diri kalian ketika kalian pasangan kalian lebih memprioritaskan perbandingan alasan atau apa namanya?
mau korban dengan apa pendapat, udah tinggalkan aja, jangan pernah menyakiti diri ini, karena percayalah lagu Adista itu jelas, nyata dan realita. Dari teman kita, Apa itu dulu, aku sebenarnya setuju dengan kata-kata dia guys. Jadi jangan coba-coba pura-pura cewek, jangan coba-coba bermain api dengan sahabat cowokmu ketika kau sudah punya pacar. Diacim, itu bisa beli sendiri, nggak bisa. Sebenarnya kalau cewek bersahabat dengan cowok, kalau dia sudah punya pacar, itu sudah tidak sehat lagi hubungannya. Ya, karena itu. jangan memang benar. Ya, memang benar. Kalau contohnya, Bilang kayak hargai. jadi kalau kau masih memilih cewek, kalau dia udah punya pacar, kalau kau masih memilih bercerita dengan sahabatmu, kau tidak menghargai cowokmu. dia halus sekali ngomongnya, nampak dia punya. Dia halus sekali ngomongnya, nampak dia punya. Dia dikasih pacar loh. Dia sahabat cewek, berarti dia punya. Dia halus. Tolong hargai pacar kalian untuk hubungan kalian. Dirimu kalau kontra agak kasar lo ngomongnya, berarti kau punya. Ulangi. Nggak harus lah, nggak harus. Harus. Ngomong orang bang, ngomong ngomong pelan juga lebih menyakitkan bang. Nggak harus kencang-kencang untuk menyakitkan. Kalau bagi yang dikat ya. Aja enggak. Dari teman kita, Ya, jadi ada cewek bersahabat sama cowok, tapi statusnya pacaran, terus mana udah nggak bagus, no. Soalnya dia buat apa nyari cowok kalau dia punya sahabat dong bisa punya pacar, ya langsung. Buat apa dia nyari cowok lain gitu kan? Seharusnya dia kalau udah punya cowok ya tinggalkan aja pacar apa ya sahabatnya kan gitu. Dan untuk sahabat cowoknya ini tuh tahu diri, gak usah terlalu mencampuri. Kalau sudah tahu udah sahabatnya dia punya cewek, udah punya cowok, pasangan, udah hilang aja. Gak usah terlalu mentuhankan diri kalian di hubungan mereka berdua. Iya, betul. Terima kasih.